Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masuk frame semua. Oke, pada kesempatan sore ini kita akan melangsungkan agenda tiap minggu kita 1 kali 2 minggu, yaitu operasi teks. Pada sore kali ini kita akan mengoperasi teks dengan judul Cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga oleh Kunto Wijoyo. Sebelum kita beralih ke, tepuk tangan dulu. That's okay. Kunto Wijaya bukan Kunto Aji ya? Oh iya, bukan Kunto Aji kayak yang dibilang Kak Windu. Oke, sebelum kita beralih ke operasi teks kita, teman-teman, di sini tentunya saya ingin menginformasikan sedikit bahwa pada kegiatan operasi teks kali ini kita teman-teman dari teman baca berkolaborasi dengan teman-teman dari HMPS Bastrindo FKIP Unram. Terima kasih sudah datang. Saya memperkenalkan dulu ya. Bastrindo itu apa? Oke. Teman-teman di YouTube nanti akan ini kan. Ya. Untuk teman-teman yang tidak tahu HMPS Bastrindo, kalian harus tahu sih. Tahu makanya. Iya, sekarang HMPS itu bukan HMPS Bastrindo itu adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unram, yang dimana jelas dari nama himpunannya itu adalah himpunan yang mewadahi teman-teman khususnya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadinya karena di sini kita berkolaborasi dengan teman-teman dari teman baca, ini merupakan proker atau agenda dari Departemen Medcominfo, teman-teman semuanya. Departemen Medcominfo itu adalah salah satu departemen yang ada di HMPS Bastrindo, dan salah satu agendanya yaitu membuat podcast seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini, dan tentunya memiliki kesamaan dengan operasi teks yang dibuat berbentuk podcast. Itu aja sih Bang Det untuk perkenalan dari HMPS Bastrindo. Tepuk tangan. Yeay. Oke, sebelum kita beralih ke operasi teks, teman-teman, di sini kita akan membahas sedikit tentang sang penulis, yaitu Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo ini adalah seorang sejarawan terkemuka yang lahir di Yogyakarta 18 September 1943. Setelah menamatkan Fakultas Sastra dan Kebudayaan di UGM pada tahun 1969, ia mengajar pada universitas tersebut. Lalu tahun 1973 mendapat tugas belajar di Universitas Connecticut, USA, dan setahun kemudian memperoleh gelar MA. Gelar PhD dalam studi sejarah diperolehnya dari Universitas Columbia pada tahun 1980. Lalu di samping sebagai sejarawan terkemuka, dia juga dikenal sebagai sastrawan dan budayawan. Karya-karyanya berupa cerpen, artikel, dan novel muncul dalam majalah sastra, Budaya Jaya, Horizon, dan Harian Kompas. Pada 1968, cerpennya berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga memperoleh hadiah pertama dari majalah sastra. Oleh karena itu, di operasi teks sore ini kita akan menganalisis cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga oleh Kunto Wijoyo. Tepuk tangan sekali lagi semuanya. Kita langsung saja ya teman-teman beralih ke hasil analisis kita semua mengenai cerpen yang akan kita analisis sore hari ini. Siapakah orang pertama? Bang Ariel? Silakan. Baru datang. Gak apa-apa, Bang Ariel duluan. Maaf ya Bang. Dia selalu pertama. Iya. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sore. Ya, jujur ini kesan pertama yang saya dapat setelah membaca cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini adalah cerpen ini panjang banget gitu. Benar. Jadi tapi nggak pantas juga disebut cerpen gitu kan. Cerita panjang. Oke. Bang Ariel. Pada dasarnya saya pikir kayak dari pembukanya aja dia bilang ayah baru saja dipindahkan ke kota ini setelah bertahun mengajukan permohonan katanya supaya aku mengenal hidup yang lebih luas, tidak terkurung dalam lingkungan dusun yang sempit. Ini kan kita bisa melihat bahwa si anak ini melewati ayahnya gitu karena ayahnya yang pindah gitu dan dia ikut pindah dari sebuah dusun ke sebuah
kota gitu. Dan di sini kita bisa melihat sebuah perbedaan lingkungan dari lingkungan dusun dan lingkungan kota. Dan ayahnya ini aku mau fokus ke ayahnya karena aku pikir teman-teman pasti bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Karena aku lihat ayahnya ini sangat unik ya. Dia bersikap keras sekali kepada anaknya gitu, dan kekerasannya ini, kekeras hatiannya ini kepada anaknya kan ditunjukkan kepada ya dengan judul cerpen itu sebagai dilarang mencintai bunga-bunga gitu. Aku mau cerita sedikit, sebenarnya ada cerpen lain yang aku pernah baca tentang ayah dan bunga gitu. Tapi di cerpen ini ayahnya yang memberi bunga kepada anaknya, dan di situ justru anaknya yang keras gitu. Jadi alih-alih menyiram bunga, anaknya itu meludahi bunga itu supaya bunganya tumbuh gitu. Jadi tidak disiram pakai air tapi diludahin gitu kan. Nah, di sini kan kebalikannya kan. Nah, kebalikannya adalah si bapaknya ini sangat keras kepada anaknya. Dan aku pikir ada dua hal sih yang aku perhatikan gitu. Pertama adalah sebuah maskulinitas yang beracun gitu dari si bapak, dan yang kedua adalah aku membacanya sebagai sebuah kekagetan gitu. Kekagetan dari perpindahan dia dari sebuah dusun ke sebuah kota gitu. Dan aku pikir mungkin itu yang menjadikan dia terlihat seperti berusaha terlalu keras gitu kan. Karena kita lihat sebagai berusaha terlalu keras gitu. Yang Sini yuk. Ya. Lanjut Kak. Oke, lagi-lagi bunga-bunga itu sendiri adalah sebuah, dari pembacaanku gitu, sebuah alegori dari kelembutan hati gitu kan. Dan ketika dia dilarang untuk mencintai bunga-bunga, yang aku baca adalah dia dilarang untuk memperlihatkan perasaan lemah gitu. Dan perasaan lemah ini kalau teman-teman ada yang melihat gitu pola perilaku seseorang yang dari terutama ayah ya, aku melihat sebagai si ayah ini berjuang sangat keras sebenarnya untuk pindah ke kota gitu kan. Di kalimat pertama kan dia setelah bertahun-tahun mengajukan permohonan gitu. Aku melihat bapaknya ini seorang pekerja keras. Jadi maskulinitasnya dia itu mungkin terbentuk dari usaha-usaha dia untuk berjuang lah gitu ibaratnya. Dan itu muncul menjadi sebuah perilaku yang seperti itu. Lalu yang aku bingung sebenarnya cuman satu, tapi mungkin teman-teman bisa menjawab nanti. Pas di bagian ending sih, nggak apa-apa ya, langsung loncat ke ending. Gak apa-apa Bang. Pas dia kan melihat tangan anaknya, dan tangan anaknya ini lembut kan. Terus dia bilang, untuk apa tangan ini? Aku berpikir sebentar, kerja, kataku. Ayah tertawa gelap mencium tanganku. Ia menampar pipiku keras, mengguncang tubuhku. Kulihat wajah hitam bergemuk itu memancar kesegaran. Aku menyaksikan seorang laki-laki perkasa di mukaku menciumi aku. Ia adalah ayahku gitu. Jujur aku nggak paham gitu di bagian menciumi aku ini konteksnya seperti apa gitu. Malam hari itu aku pergi tidur dengan kenang-kenangan di kepala. Aku nggak tahu maksudnya dia tuh seperti apa gitu. Apa yang dilakukan ayahnya sebenarnya gitu. Pertama dia tergelak ya. Ayah tertawa tergelak, itu pertama. Terus kedua menciumi tanganku. Terus yang ketiga dia menampar pipi gitu. Terus dia mengguncang tubuh. Terus habis itu dia mencium gitu. Nah, aku menangkap kalimat-kalimat ini, paragraf ini sebagai kompleksitas rasa sayang orang tua kepada anak gitu. Dia membenci tapi juga dia mencintai gitu. Dan itu yang aku pikir sesuatu yang kena banget di aku sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Ariel. Kita bisa dikasih banyak. Ditutup dengan pertanyaan makna menciumi tanganku ya tadi. Aja. Tepuk tangan dulu dong semuanya untuk Bang Ariel. Selanjutnya kita beralih ke Kak Aini. Kak Aini, ya nggak sih? Kak Nurul. Siba deh dulu. Iya dah Kak Siba kalau gitu. Harusnya Siva bagian-bagian akhir. Karena gini,
bukan permintaan pribadi ya. Oh iya iya iya. Jadi cerpen ini pernah diulas secara khusus sampai 1 jam lebih Oh. bersama cerpen yang lain di buku ini oleh Oh, 11 anak. oh, Aura. Oke. Jadi Aura Oke, oke. Kayak apa gitu. Senada. Ya udah kalau gitu kita beralih ke Farhan ya. Ya, boleh, Farhan. Ini. Oke, terima kasih Ismi. Oke, silahkan. Ini tuh merupakan cerpen pertama dari Kunto Wijo yang saya baca, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Dan ini kan tahun terbitnya 92 ya. Jadi cerpen yang udah lumayan lama. Dan kalau dari kayak gaya bahasanya menurut saya lumayan tidak sering saya temukan, karena dari beberapa novel dan cerpen yang saya baca lumayan berbeda dia. Kayak misalnya dia tuh bilangnya dan membuangnya ke sampah. Dia tidak bilang membuangnya ke tempat sampah. Tuh, terus di sini juga ada dari sampah. Terus di mana dicari. Atau saya ini dia typo atau kenapa? Tapi Ya. D-nya tidak dipisah. Ya. Tuh. Nah dari situ sih dari Dari gaya penulisannya lumayan tidak familiar bagi saya. Dan untuk di ceritanya di sini saya melihat dari keseluruhan ceritanya, kan tadi saya cuma baca sekali. Saya melihat kalau kan dia isunya kan maskulinitas sebagai satu-satunya kayak nilai hidup gitu. Cuman di sini dari keseluruhan saya ngelihat kayak si Buyung ini dia kayak stoik gitu. Ya kan kayak kan sekarang lagi viral tuh. Nah, terus dia stoik karena dia berguru kepada kakek itu gitu. Jadi ini kelihatan kayak orang yang nonton YouTube-nya Ferry Irwandi terus dia Iya. ya terus dia kayak Saya tahu keracunan dari sama Ferry. ideologi itu. Karena menurut saya dia masih terlalu muda untuk mengerti apa ketenangan hidup, terus bagaimana memaknai kehidupan. Kayak dia sangat sabar di umurnya yang kecil gitu. Iya. Padahal dia menghadapi bapaknya yang sekeras itu. Sampai di sini saya tulis. Oh, dan di sini juga ditulis kayak pohon kates. Kenapa? Tidak pepaya lumayan berbeda gitu. Iya, kates dia ditulis pohon kates. Itu lumayan lumayan agak beda. Jarang bagi kita saya. tahu ya. Sangat Iya, jarang, sangat jarang. iya. Terus Bahasa Kalimantan juga pakai kates. iya. Oh. Ya. Nah, terus di sini dia saya lumayan agak aneh gitu karena awal pas first impression dia sama si kakek ini dia langsung dipegang tangannya, terus tangannya dicium gitu. Padahal ini kan anak kecil, jadi agak creepy menurut saya. Sampai saya tulis di sini kayak seram nih gitu. Terus dia kayak dia memanggilku lebih keras, terus dia tertawa terkekeh. Kayak dia ketemu kakek-kakek yang serap, terus kakek-kakeknya tuh manggil dan dia ketawa. Ini lumayan serap menurut saya kalau kita bayangin di era sekarang. Karena kan banyak banget adegan pelecehan seksual yang sekarang. Cuman saya nggak tahu pas ditulis pada tahun seperti itu mungkin itu normal. Karena terus di sini dia bilang juga mana ya tadi? Oh, di sini dia. Dan ia menepuk pantatku pelan. Itu sebagai orang yang baru kenal dan sudah menepuk pantatnya, menurut saya agak aneh. Jadi saya tulis di sini kok aneh gitu. Gitu. Dan karena tadi dia kan Buyung ya, dan katanya tadi Bang Nas, Buyung itu artinya anak-anak kecil, bahasa Padang gitu di Sumatera. Jadinya anak sekecil itu sudah bisa memaknai hidup sebegitunya. Karena di sini tuh dia bukannya cuman sabar dan lain-lain, dia tuh bener-bener kayak orang stoik banget saya ngeliatnya. Kayak sampai dia di sini dia kayak sok-sokan gitu saya ngelihatnya, karena dia kan masih sangat kecil kok bisa dia berpikir seperti itu. Sampai di sini yang ada teks lumayan panjang dialog kakeknya itu sama si Buyung ini. Dia bilang kayak segalanya itu mengendap, cobalah lihat cucu, bunga-bunga di atas air ini melambangkan ketentraman, ketenangan dan keteguhan jiwa di luar matahari membakar. Pokoknya dia kayak menanamkan suatu ideologi ke anak yang mungkin tidak punya kapasitas untuk memahami itu. Dan dia sampai pas dia dimarahin sama bapaknya dia tetap tersenyum gitu. Kok bisa anak sekecil itu dia tersenyum? Sampai saya tulis di sini kayak ia memandang seperti tidak mengenal, kan dia bilang, mengamati aku penuh perhatian, aku adalah manusia baru. Kayak terus dia bilang, oh dia sampai ngelawan sama ibunya, dan itu agak lucu menurut saya. Kan dia bilang kan di sini ditulis sama
Kuntowijoyo, ibu masuk ke kamarku, panci itu di muka pintu tidak luput dari pandangannya. Terus dia bilang, makanlah. Tetapi apakah artinya ini? Dia sampai bertanya-tanya kayak orang yang bener-bener nonton YouTube. Mm-mm. Apakah artinya ini? Terus ibu katakanlah apa yang lebih baik dari ketenangan jiwa dan keteguhan batin. Ini anak kecil, anak SD sudah kayak gini ngomongannya terlalu tinggi menurut saya. Pertanyaannya. Dan ini kan dari dari sudut pandangnya anak kecil ini ya. Mm-mm. Kok bisa dia sampai saya sampai berpikir apakah cerpen ini dia bocor karena anak kecil ini sudah sedewasa itu mikirnya, atau apakah dia memang sudah sangat terpengaruh sama si kakek ini. Kayak terus saya tulis di sini. Anjay sangat stoik gitu saya tulis. Oke. Terus dia bilang kayak kan mata ibunya memerah seperti menangis. Iya. Kira ibu sedang sedih. Kenapa harus sedih? Aku mengikutinya. Ibu duduk dekat tungku dapur dengan muka menunduk. Pasti ia sedih. Untuk apa bersedih ibu? Terus dia bilang kayak untuk apa bersedih? Kayak dia tuh sangat filosofis. Padahal dia masih SD gitu. Kok mengerti apa sih pas saya bacanya gitu? Kayak sangat stoik gitu. Terus dia bilang ketahuilah sesungguhnya. Dia berhenti bicara. Terus ibunya memutar badan. Terus dia bilang pergi ke kamar. Dia bilang. Dan ibunya ini menurut saya dia sadar kalau anaknya ini kayak sok dewasa gitu, sampai dia memarahi anaknya. Terus di sini ada juga dia tulis tidak seorang pun kecuali aku. Sore itu aku duduk di serambi masjid. Siapakah orang yang bisa tersenyum melihat anak-anak memperebutkan kelereng dalam permainan? Aku melihat keasikan itu, anak-anak yang didorong oleh nafsu. Padahal dia juga anak-anak. Apa yang dia tahu dari Nafsu. melihat orang-orang memperebutkan kelereng dan permainan. Terus apa yang dia tahu tentang nafsu? Juga dia tulis di sini, jiwaku dikuasai oleh ketenangan batin dan mengasihkan. Ketenangan batin apa? Saya tulis di sini sangat self-centered. Dan dia terlalu kecil untuk memahami itu. Soalnya orang-orang mungkin anak SMA gitu, bahkan mungkin belum bisa dia sampai setenang itu, kayak sampai ketenangan batin dan lain-lain. Terus di sini dia tuh lumayan durhaka menurut saya. Saya tulis di sini ada durhaka 1, durhaka 2. Di durhaka 2 itu dia bilang, aku baru bebas dari raksasa itu ketika sudah habis mengeringkan lantai. Dia menggantikan nama bapaknya atau sosok bapaknya menggambarkan dengan raksasa. Karena memang bapaknya di sini digambarin berotot dan besar kan. Cuman di sini menurut saya agak durhaka. Padahal dia masih kecil gitu. Terus dia tulis di sini, sahabat tuaku sangat baik kepadaku. Dia bilang ke kakek itu. Terus dia bilang di sini, Cup cucu diamlah, kata kakek ini. Jangan lagi menangis. Kalau nafsu mengalahkan budi, orang tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Perbuatannya menjadi kasar karena dorongan nafsu. Perbuatan itu menimbulkan kesengsaraan. Dunia rusak oleh nafsu. Tenanglah. Terus dia mulai meredakan tangisnya anak kecil ini. Di sini saya tulis tidak setuju. Karena kan dia bilang menangis adalah cara yang sesat untuk meredakan kesengsaraan. Karena menurut saya menangis itu tidak salah, tidak fine aja, kayak untuk mengekspresikan emosi. Dan kenapa kakek ini menanamkan suatu pemahaman kepada anak kecil ini, dan anak kecil ini kayak paham banget kelihatannya. Terus dia bilang, terus di sini tersenyumlah, bahkan sesaat sebelum seorang membunuhmu. Ketenangan jiwa dan keteguhan batin mengalahkan penderitaan, mengalahkan bahkan kematian. Jadi saya tulis, mana bisa senyum kalau lagi sedih. Terus di sini dia bilang kayak aku mengulurkan tanganku putih bersih, lambang ketenangan batin dan keteguhan jiwa. Dia ini banyak banget menggunakan kayak kata-kata ketenangan batin, keteguhan jiwa, terus juga kayak penderitaan dan lain-lain. Seolah-olah dia itu adalah orang yang sangat paham dan sudah belajar filsafat gitu. Padahal ini kan anak SD, balik lagi. Terus dia bilang juga di sini, ayahku adalah nafsu. Ibu tersenyum, ibu berdiri saja, ia tidak berbuat apapun. Aku makan lebar tersenyum. Kulihat ibuku pucat ketika memandangku. Kenapa ibu pucat begitu? Tersenyumlah. Dia ini kayak melihat, dia kayak meremehkan gitu orang tuanya. Padahal dia masih SD gitu. Di sini saya tulis stoic top tier. Terus ini juga dia bilang kan ayahnya ini dia keras ya. Terus dia kayak benar-benar dia udah nampar pipinya si Buyung ini. Terus
kembali lagi terus sampai di beberapa paragraf lain dia tuh masih banget stoik banget dia. Bahkan menjadi-jadi yang di sini saya bilang kayak malah dia tuh menasihati orang tuanya gitu. Kayak ayah sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dari ketenangan jiwa. Sampai ayahnya tuh marah. Diam dia bilang. Terus di sini kau gitu. Karena apa yang dia tahu dari ketenangan jiwa dan dia menasihati bapaknya ini Durhaka 3 ini. Dan di sini menurut saya kakek ini sangat tidak bijaksana karena dia menanamkan itu semua kepada anak kecil dan anak SD. Ini terlepas dari kebaikannya dia memperkenalkan bunga dan dia membuat Buyung ini dari sedih menjadi tidak sedih. Pokoknya terlepas dari semua kebaikannya, menurut saya itu tidak bagus untuk dilakukannya. Dia bilang di sini mencari hidup yang sempurna, di mana dicari kayak dalam ketenangan jiwa, lagi-lagi ketenangan jiwa. Sini tulis siap. Terus dia sampai kenapa tidak mencari hidup sempurna? Ini sudah sudah naik levelnya dari ketenangan jiwa, ketenangan batin sampai sekarang mencari hidup yang sempurna untuk anak SD. Maksudnya kenapa dia tidak berpikir besok mau sekolah SMP di mana? Terus dia bilang ya katanya aku mencari itu Buyung, dia bilang bapaknya. Dia lagi ada dialog sama bapaknya. Dia bertanya, kenapa tidak mencari hidup yang sempurna? Ayah berhenti menatap aku. Ia melihat mataku. Iya katanya, aku mencari itu Buyung, di mana dicari dalam kerja. Jadi di sini menurut saya ayahnya juga walaupun dia sangat keras itu, dia tuh sama-sama aja sama Buyung dan sama kakek ini. Dia tuh sama-sama mencari ketenangan dan kehidupan yang sempurna, cuman caranya itu berbeda. Kalau bapaknya itu mungkin karena dari backgroundnya pada tahun segitu, dia berpikir kalau emang ketenangan dan kehidupan sempurna itu bisa dicapai dengan bekerja, apalagi sebagai lelaki. Dan Buyung ini menganggap ketenangan dan kehidupan sempurna itu kalau dia jadi stoik lah. Terus kakek itu juga begitu. Terus cuman masalahnya mereka ini dia tuh tidak bisa menerima perbedaan itu dan memaksakan definisi yang mereka yakini itu untuk orang lain gitu. Terus bener juga sih sampai di endingnya dia tuh kayak memperlihatkan 3 pilihan. Kakek itu dia gambarkan sebagai ketenangan jiwa, kebun bunga. Terus kalau ayahnya itu adalah kerja di bengkel, kalau ibu itu mengaji di masjid. Terus dia bilang, terasa aku harus memutuskan sesuatu sampai jauh malam aku baru tertidur. Bagaimanapun aku adalah anak ayah dan ibu. Saya tulis di sini. Ya terus gitu gimana? Itu aja sih. Terima kasih Farhan, tepuk tangan untuk Farhan semuanya. Ya, terus Buyung sudah tidak ada, tidak bisa ditanyakan. Ternyata yang disampaikan sama Farhan itu banyak sekali repetisi mengenai ketenangan jiwa. Itu aja kan yang banyak diulangi tadi. Oke, terima kasih Farhan. Selanjutnya kita beralih mungkin ke Alia. Boleh? Gas. Nggak apa-apa. Gas ya, santai aja. Kata Bang Ded santai. Terima kasih Alia, silahkan. Jadi stoik. Oke, pertama-tama Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Alia. Oke, bisa panggil Alia aja. Dari lanjut. Kalau dari cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini tuh saya agak tertarik dengan tokoh si ibu itu. Yang mana menurut saya tokoh ibu ini tuh menggambarkan bagaimana perempuan itu diposisikan sebagai istri yang baik dan juga ibu yang baik gitu. Di satu sisi dia mungkin dilema, mana yang perlu dia ikuti gitu loh. Apakah dia harus terus mengikuti maksud saya di posisi suaminya, ataukah dia harus menjadi ibu yang baik gitu loh dengan mengikuti apa keinginan dari anaknya tersebut. Misalnya di contoh pertama ada ketika Buyung itu sedih, bunga yang dia dapat dari kakek itu malah dibuang oleh ayahnya. Ibunya itu membela, kayak tentu saja kau boleh memelihara bunga, bagus sekali bungamu itu berwarna violet dan seterusnya. Kayak di satu sisi ibunya itu mendukung apa yang anaknya itu sukai.
Tapi dia juga tidak terlalu membenarkan jika anaknya itu terus-terus saja diam di kamar. Terus ada ketika ini ibunya itu mengingatkan si Buyung yang bilang, ayahmu menyuruhmu bermain bola atau berenang. Kalau tidak mau, kau akan dibawanya ke bengkel. Dia itu memperingati Buyung untuk mengikuti saja perintahnya ayahnya. Karena dia juga tidak ingin anaknya itu kena marah gitu sama ayahnya sendiri. Karena kita juga ada baca, Buyung itu sampai sering dipukul gitu kan, karena dirasa terlalu banyak berdiam di kamar. Lalu kalau istri yang baik itu menurut saya ada juga ditunjukkan ketika tadi mana? Oh ini. Ini. Waktu itu Buyung dimarahi. Terus setelah dimarahi itu ibu cuma menatapnya sebelum menyadari apa yang terjadi, padahal dia dimarahi. Katanya, turutilah ayahmu nak. Lagi-lagi dia tuh berusaha supaya Buyung ini, ayo deh ikutin perintah ayahnya. Dia jadinya menjadi istri yang turut membela apa yang diinginkan oleh suaminya gitu. Lalu dia juga mengingatkan kepada Buyung, jangan membantah ayahmu nak, cepatlah mandi. Jadi saya rasa tokohnya si ibu ini pun lagi-lagi dia posisinya itu agak membingungkan gitu. Mana yang selalu harus dia ikuti? Apakah dia harus menjadi ibu yang baik atau istri yang baik? Tapi saya rasa dia berusaha untuk memposisikan dirinya gitu loh, dan situasinya. Kapan dia harus berlaku menjadi istri yang baik atau kapan dia harus menjadi ibu yang baik. Mungkin itu aja dulu. Oke, terima kasih Alia. Terima kasih. Dari apa yang disampaikan Alia, kita dapat poin baru teman-teman, di mana Alia menyoroti tokoh sang ibu, yang dimana ibu ini bingung memposisikan diri antara menjadi istri atau ibu yang baik untuk suami dan anaknya. Terima kasih Alia, sekali lagi teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita beralih ke siapa ya? Kak Nurul? Aman Kak? Oke, gas Kak Nurul. Yang 3 kilonya. Silahkan Kak Nurul, kita siap mendengarkan hasil analisis Kak Nurul. Ya, terima kasih Kak. Jujur, ini juga adalah yang pertama kalinya saya baca cerpen dari Kunto Wijoyo, dan banyak banget syarat akan makna kehidupan yang bisa saya tangkap dari cerpen ini. Kenapa? Karena karena dari judulnya aja awal saya baca, dilarang mencintai bunga-bunga. Maksudnya bunga yang seperti apa? Saya pikirannya bunga-bunga yang sifatnya yang seperti bunga kah, atau bunga tumbuhannya kah, atau seperti, dan ternyata itu semua saling berkaitan. Seperti dalam halnya di cerita ini digambarkan terdapat sosok seorang kakek yang memaknai kehidupan itu dari sebuah tumbuhan, dari sebuah tanaman atau bunga-bunga yang dipelihara di halamannya kayak gitu. Kayak misalnya kemudian dipertemukan dengan anak, entah anak ini sedang mencari jati diri hingga mudah memaknai kehidupan bahwa hidup yang baik itu adalah, kehidupan yang sempurna itu adalah dengan mencari ketenangan jiwa dan keteguhan batin. Dan dia kayak sepakat gitu sama si kakek. Ya, jadi kalau yang pertama saya dapatkan itu awalnya
dia seperti anak pada umumnya kalau ditakut-takutin kayak gitu di paragraf awal kayak gitu ditakut-takutin, oh itu ada orang seperti ini, belum mengenalnya secara dalam tapi baru dengar-dengar rumor, dia akan langsung mempercayai rumor itu kayak gitu tanpa harus meng-cross checknya terlebih dahulu. Jadinya terlihat di beberapa paragraf, contohnya saat temennya berkata, sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia. Sebentar lagi tanganmu sakit. Tunggu sajalah. Ya, ketakutan menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Kayak gitu. Jadinya, tapi dia sekalipun ada rasa takut dan sebagainya, dia memberanikan diri dengan mengatakan, siapa bilang? Kataku berani. Ya, semua orang. Kau kualat, dia keramat. Kau kualat, dia keramat. Jadi teman-temannya ini berusaha memasukkan energi-energi negatif ke dirinya bahwa ada seorang kakek di lingkungannya, bahkan tetangganya langsung yang entah itu tidak pernah terlihat atau hanya terlihat seminggu sekali, belanja seminggu sekali atau sebulan sekali dan sebagainya. Namun secara tidak sengaja ternyata mereka dipertemukannya saat main layang-layang. Dan di sana pertama first impressionnya langsung kayak ngena kayak gitu. Oh ternyata kakek itu tidak semenakutkan itu yang dicerita oleh teman-temannya. Jadi di sini dia mulai kayak berdamai kayak gitu dengan pikirannya sendiri, yang awalnya dia mengira kakek itu mungkin sosok yang menakutkan tapi baik. Kemudian di paragraf di halaman ketiga, di sini ada kata-kata yang apa ya, yang buat saya kayak jadi kayak pesannya ngena banget, plus jadi self reminder dan banyak dan maknanya syarat akan kehidupan. Contohnya kayak di saat dia mengatakan, tentu saja kau boleh memelihara bunga. Bagus sekali bungamu itu. Itu berwarna violet, bunga itu anggrek namanya. Aku suka bunga. Lalu ku ambil vas, engkau boleh mengisinya dengan air dan bunga ini ditaruh di dalamnya. Kamar ini akan berubah menjadi kamar yang indah. Setuju? Kayak gitu. Jadinya ada dialog-dialog di mana dia itu apa ya, memperkenalkan bunga itu adalah hal yang indah kok kayak gitu. Seperti halnya hidup. Ya sekalipun ada suka dukanya kayak gitu, tapi nggak selamanya. Dan banyak banget ya kayak diskusi-diskusinya kayak semacam ini lagi di saat kayak saya banyak ngenotis apa ya, nge-highlight saat percakapan antara si kakek dan si cucu ini, yang si anak ini. Contohnya di saat dia mulai khawatir, terus si kakek berusaha untuk menenangkan dia. Contohnya di saat kayak gini, kakek bilang, jangan khawatir cucu, anggaplah di sini rumahmu, datanglah ke sini bila kau senggang. Jadi kayak benar-benar mengayomi si kakeknya. Kemudian ada juga di sini maknanya, hidup adalah bunga-bunga, aku dan kau salah satu bunga. Kita adalah dua tangkai anggrek, bunga indah bagi diri sendiri, dan aku dan kau salah satu bunga. Bunga indah bagi diri sendiri dan yang memandangnya. Jadi di sini tuh mengajak kita berpikir bahwa kita ini indah loh bagi kita yang mengenal diri kita sendiri dan bagi kita yang memandang diri kita. Jadi bunga indah bagi diri sendiri dan yang memandangnya. Jadi semuanya tergantung sudut pandang kita. Kalau kita memandang itu indah, kalau kita memandang diri kita indah, maka bunga itu akan indah. Tapi kalau kita memikirkan bunga itu nggak baik, bunga itu bla bla bla, ya itu juga. Jadi outputnya akan sama kayak gitu. Jadi kemudian dikatakan juga ia setia dengan memberikan keindahan. Ia lahir untuk membuat dunia indah. Tataplah sekuntum bunga dan dunia akan terkembang dalam keindahan di depan hidungmu. Tersenyumlah seperti bunga, tersenyumlah cu kayak gitu. Jadi masya Allah kayak, jadi kakek ini luar biasa sih, kayak saya melihat kayak ada kayak kekuatan emosional yang bisa dia tularkan ke adik ini. Kemudian di saat dia mulai gelisah, di saat dia dihadapkan dengan sosok ayah yang memiliki parentingnya
kayak parenting militer kepada keluarganya dan mendapati ibunya juga adalah sosok ibu yang penurut, menurut saya ya, penurut kepada si suami, karena sebenarnya si anak ini sosoknya orangnya yang lemah lembut kalau yang tak baca di sini, sedangkan kan ayahnya ini adalah sosok orang yang tegas, di mana dia menganggap bahwa laki-laki itu adalah baru dianggap kerja kalau fisik kayak gitu loh, berhubungan dengan fisik. Kalau misalnya pegang palu, kerja langsung di bengkel, silahkan ambil palu ini, bla 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 segala macam. Jadinya itu anggapan kakek itu, hidup itu baru sempurna kalau kita kerja. Tapi kalau kita mau mikir kembali, kalau saya mikirin ya, perasaan banyak kok penjual bunga juga yang cowok gitu loh, kan bisa cari kerja juga dari merangkai bunga gitu loh, nggak hanya dari kerjaan yang kasar kayak gitu, yang kerjaan fisik. Kalau kita memandang hal-hal yang positif gitu, dari bunga itu sendiri bisa kok menghasilkan pekerjaan, tergantung kita mau mengasah skill kita di berhubungan dengan bunga-bunga, tanaman. Lihat aja tukang-tukang tanaman-tanaman di Rembige itu, kan rata-rata yang punya itu kebun-kebun tanaman yang indah-indah, masya Allah, adalah bapak-bapak kayak gitu, laki-laki. Malah jarang saya lihat kayak gitu yang wanita. Jadi memang pola pikirnya bapak ini di sini, memang beliau berpikir bahwa pekerjaan yang sempurna itu adalah dengan bekerja. Sampai ibunya juga terbawa kayak gini, ayah menyuruh ibu supaya aku disuruhnya bermain di luar. Engkau mesti memilih permainan yang baik, kata ibuku. Ayahmu menyuruhmu main bola atau berenang. Kalau tidak mau, kau akan dibawanya ke bengkel. Dan beberapa hari kemudian, tiba-tiba itu sudah ada bolanya, sudah ada sebuah bola kaki dari kulit, sampai alat-alat olahraga, dan ayahnya begitu bersemangat untuk mengajarkan si anak itu bagaimana cara menggunakan bola itu, alat olahraga itu dan sebagainya. Jadi ayahnya ini memang memiliki jiwa yang tegas dan keras kayak gitu, karena beliau berharap dari didikannya itu terciptalah anak yang pekerja keras dari didikannya kayak gitu, seperti orang yang di bengkel. Karena kan sepertinya ayahnya memang tumbuh dengan parenting yang keras juga, dengan yang hidup yang keras kayak gitu. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang pola hidupnya seperti itu, pasti akan diminta untuk kerja kayak gitu, dengan pola hidup yang seperti itu juga. Kemudian di sini juga saya mendapati bahwa hal yang kita lihat buruk pun sebenarnya itu bisa jadi positif. Contohnya di sini ada sebuah jamban. Di dalam paragraf cerpen ini digambarkan ada sebuah jamban bunga jamban, dan jamban itu diubah menjadi tempat yang indah karena diisi dengan bunga-bunga yang ada. Bayangin kalau kita pikir-pikir jamban itu untuk apa sih kayak gitu. Ternyata kalau kita isi yang positif, hal-hal yang indah, jadi yang bagus juga kok kayak gitu. Dan lagi-lagi si anak ini banyak di dalam cerpen ini kayak selalu menanyakan, hidup itu dari mana kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa dan keteguhan batin. Dan dia banyak bertanya kepada kakek ini karena dia kayaknya sefrekuensi kayak gitu. Dia menemukan makna hidup sekalipun entah itu si anak kecil ini dewasa lebih dini misalnya, ya kita nggak tahu ya, bisa saja di dalam kita bisa saja di dunia ini ternyata ada sosok anak yang cepat dewasa, tergantung situasi dan kondisi kayak gitu, karena kondisi setiap orang kan beda-beda, terlepas dari didikan keluarganya yang seperti apa. Dan langsung aja, sini lumayan banyak soalnya yang saya tandain, dan di sini yang dari percakapan kakek juga ada kayak mengatakan, menangis adalah cara yang sesat untuk meredakan kesengsaraan. Kenapa tidak tersenyum cucu kayak gitu. Jadi kalau saya memandang di si kakek ini, kan sebenarnya
saya setuju kayak sebenarnya menangis itu adalah salah satu bentuk ekspresi kesedihan. Nggak masalah kok, semua orang boleh mengeluarkan air matanya. Untuk itu Tuhan menciptakan air mata untuk bisa mengeluarkan kayak gitu. Di saat kita sedih silahkan keluarkan melalui air mata dengan menangis. Tapi lagi-lagi si kakek ini mencoba untuk membawanya ke hal yang positif. Jadi kayak kakek ini positive vibes banget sih menurutku. Di saat dia sudah ditinggal oleh istrinya, jauh dari cucu dan anaknya, dia sendirian di rumah, tapi bagaimana dia berusaha untuk berdamai dengan dirinya dengan cara membawa positive vibes-nya juga ke yang si kecil. Contohnya dia bilang menangis adalah cara yang sesat untuk meredakan kesengsaraan. Kenapa tidak tersenyum? Tersenyumlah. Jadi dia berusaha mengarahkan kita. Ada second option loh, ada pilihan lain di saat teman-teman bersedih. Di saat kamu bersedih, senyum aja kayak gitu. Nggak mesti kok kesedihan itu harus dengan nangis. Atau mungkin kita sendiri pernah kayak dalam keadaan sedih kayak tetap tersenyum, berusaha untuk kayak ngetawain masalah itu atau diri kita dan sebagainya. Jadi bawa ke yang positif. Jadi kayak kakek itu berusaha untuk mengarahkan si adik ini, kalau kamu sedih udah tersenyumlah ya kayak gitu. Karena itu hanya akan sia-sia kalau nangis. Kemudian ya lagi-lagi ini saya bold istri yang penurut, gara-gara banyak banget kayak beliau mendukung hampir seluruh argumentasi dari dari didikan ayahnya si adik ini. Karena gini, dibilang kan turutilah ayahmu nak, turutilah. Lihat tanganmu kotor kayak gitu, ibuku menatapku sementara aku belum menyadari apa yang terjadi. Turutilah ayahmu. Sedangkan di satu sisi anaknya ini orang yang suka bersih, mencuci tangan adalah baik. Menurutnya kayak pandangannya itu adalah hal yang positif baginya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, dia sudah si anak ini sekalipun dia juga banyak mengalah sama ayahnya lah, tapi dia sudah mulai berani untuk bersuara di saat dia mengatakan di sini cerpen ini, aku harus berani mengatakan sesuatu bahkan pada ayahku. Jadi ku katakan dengan tergagap, ayah, sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dari ketenangan jiwa. Dan ya tiba-tiba lagi-lagi kayak di stop sama ayahnya, karena mau bagaimana, dia masih anak kecil kayak gitu, belum ada power untuk menyuarakan. Kemudian lagi-lagi ibunya, jangan membantah ayahmu nak, cepatlah mandi. Jadi Masya Allah, istri yang sangat penurut. Ya ternyata ini kesimpulan yang terakhir, di mana menurut kakek kesimpulannya adalah di saat ada dialog di lembar terakhir, si adik bertanya di mana mencari ketenangan, di mana mencari hidup yang sempurna, dan kakek menjawab dalam ketenangan jiwa. Iya, di mana? Ya di sini dalam bunga-bunga. Jadi kayak bunga-bunga itu kayak punya filosofis yang mendalam bagi kehidupan, bahwa kita pun bisa menemukan ketenangan hidup, ketenangan jiwa dan keteguhan batin itu dari bunga-bunga yang beliau rawat rutin. Dan jadi di sana baru kayak adiknya, sampai di sini tiba-tiba dia baru sadar, aku teringat harus ke sekolah. Sebenarnya dia kayak banyak lebih setujunya ke kakeknya. Sedangkan di persepsi ayah mencari ketenangan jiwanya itu adalah di dalam kerja. Ya dalam kerjanya ya, tapi di mana kayak gitu. Dan si ayah menjawab di bengkel tentunya. Jadinya ada dua persepsi yang berbeda di sini menurut saya, ya, di mana kakek yang menganggap kesempurnaan hidup itu dari bunga-bunga. Di sana bisa kita temukan ketenangan jiwa, dan juga dari persepsi ayah di mana kesempurnaan hidup itu adalah di saat kita meluangkan waktu untuk bekerja keras, salah satunya melalui bengkel kayak gitu. Sampai di akhirnya dituliskan, ayah meraih tanganku dan bertanya, untuk apa tangan ini? Dan di saat si adik ini bilang, ya kerja, barulah ayahnya itu merasa bangga. Sampai di paragraf terakhir mengatakan, ayah tertawa gelak mencium tanganku. Jadi bayangkan kayak ini si kecil, dia kayak merasa bahagia dan bangga sekali melihat anaknya menemukan makna kehidupan, bahwa dia mencari bahwa tangannya itu
kesempurnaan hidup itu adalah dengan bekerja sampai ayahnya tertawa, sampai mencium tangannya, kemudian ia menampar pipinya, mengguncang tubuhnya saking bahagianya, kayak gitu bentuk ekspresi kalau wah dia sudah berhasil nih, saking kayak iya excited anaknya ternyata sudah mengakui kalau kesempurnaan hidup itu adalah dengan bekerja. Sampai kulihat wajah hitam bergemuk itu memancarkan kesegaran, saking kayak berbinar-binar gitu loh, kayak wah senang, pasti kayak bahagia. Anaknya menjawab bahwa dengan kerja aku menyaksikan seorang laki-laki perkasa di mukaku menciumi aku, ia adalah ayahku, kayak cium ayah ke anak gitu loh. Kemudian malam hari aku pergi tidur dengan kenangan-kenangan di kepala, kakek ketenangan jiwa, kebun bunga, ayah kerja bengkel, ibu mengaji di masjid, ketenangan jiwanya. Ya terasa aku harus memutuskan sesuatu, sampai jauh malam aku baru tertidur. Bagaimanapun aku adalah anak ayah dan ibuku, jadi lagi-lagi dia tetap berdamai dengan dirinya dan mengalah kayak gitu. Itu sih, makasih. Terima kasih Kak Nurul. Sorry panjang kali lebar ya. Intinya yang di-highlight sama Kak Nurul itu ada banyak sekali makna tersirat ya, yang intinya si kakek positive vibes banget kayak yang dibilang sama Kak Nurul. Terima kasih Kak Nurul. Oke, selanjutnya kita beralih ke Eta. Saya aja dah, nggak apa-apa ya. Oke. Cukup lolos. Jangan ada yang lain. Enggak, kurang besar tadi jadinya telat kita ketawa. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini ya, sebenarnya saya pernah membaca bukunya Kunto Wijoyo yang sastra profetik gitu ya, Oh. dan itu bukunya saya jatuh cinta banget gitu. Wow. Saya baca sampai Sastra habis, tapi memang bagian akhir itu nggak habis gitu, karena saya sudah ya sudahlah gitu. Jadi di buku itulah saya mengerti, oh Kunto Wijoyo itu orangnya seperti ini gitu. Tapi mohon maaf, saya tidak menyukai tulisannya gitu ya. Saya tidak membaca cerpennya, karena begitu saya baca, ya Allah flat banget ya gitu. Karena di situ saya lupa judulnya, saya baca cuma sampai 2 halaman gitu, cerita tentang itu kan ceritanya dua-duanya kalau saya simpulkan ini tentang pergulakan batin aja ya. Apa ya, kan kalau dalam cerpen itu kan harus ada masalah gitu ya, harus ada apa namanya sesuatu yang diselesaikan gitu. Nah, dua-dua ceritanya itu adalah tentang pergolakan batin, pun ini tentang pergolakan batin gitu ya. Terlepas dari anak ini masih kecil, sudah besar ataupun sudah dewasa, tidak ada ditulis sama Kunto Wijoyo ini anak umur berapa, intinya dia sudah sekolah gitu. Nah, mungkin penafsiran kita dia bocil banget gitu ya. Tapi kita harus ingat dia ini anak desa yang bisa saja terlambat berkembang gitu. Kita lihat bapaknya itu di awal aja ya, ketika dia sudah sampai di kota dia terlihat segar. Otomatis di kampung itu dia kurus kering, kemungkinan banyak pikiran karena tidak ada pekerjaan. Iya kan? Kurus kering karena dia melihat di situ bapak saya mulai terlihat segar gitu kan, berbahagia. Karena apa? Mungkin materi sudah dia dapatkan di sini. Kita tahu di desa itu apa sih yang bisa dikerjakan. Kemungkinannya sih seperti itu gitu. Kemudian selanjutnya di sini kan ada 4 tokoh ya. Ada Buyung, ayah, ibu, dan kakek, dan fokusnya memang di si Buyung dengan pergolakan batin yang ada, terlepas dari usia berapapun dia, karena Kunto Wijoyo tidak melepaskan dengan tegas dia umur berapa. Mungkin dia memberikan kepada pembaca terserah umur berapapun orang bisa mencari kompleksitas diri gitu ya, mempertanyakan untuk apa sih hidup ini gitu ya. Dia itu serahkan ke pembaca, si Buyung ini kita mungkin gitu ya, dengan kondisi-kondisi semacam itu. Kemudian dia tidak pernah keluar rumah, kemudian dia disuruh bergaul sama ayahnya gitu kan, kemungkinan dia tidak biasa bersosialisasi, sehingga dia menemukan dia kan, kita kalau di dalam rumah itu kita cenderung melihat orang-orang hanya dalam rumah gitu ya kan, melihat bapak yang keras dan ibu yang terlalu bersabar gitu ya. Jadi ini anak kemungkinan jiwanya jadi lembut banget gitu, bisa jadi seperti itu gitu kan, sehingga dia banyak mempertanyakan hal-hal hidup gitu. Ketika dia keluar kok kota kayak gini, mungkin shock juga, makanya dia dikasih bola itu kan
dia dikasih bola sama ayahnya, itu kan kemungkinan anak ini sudah lembut banget sudah ya gitu, karena dia di dalam rumah aja gitu. Nah itu saya pikir seperti itu, karena Kunto Wijoyo ini kan orangnya apa ya, kayak dia, saya melihatnya dari judul dulu ya, saya datang ke sini sebenarnya karena tertarik karena dilarang mencintai bunga-bunga, dan saya sedang mencintai bunga-bunga gitu ya, karena bagi saya BTS itu adalah bunga-bunga untuk saya gitu ya, dan melihat judulnya, wah dilarang mencintai bunga-bunga, apakah saya dilarang mencintai BTS gitu kan. Ya, akhirnya saya datang ke sini karena jujur saja saya baru membacanya tadi gitu, dan seperti yang saya katakan, saya tidak suka tulisannya Kunto Wijoyo karena dia terlalu nge-flat gitu, dan dia selalu membahas tentang pergolakan batin gitu. Balik lagi seperti yang saya bilang tadi, balik lagi simbolisme, kita ngomongin simbolisme, kemungkinan bunga-bunga ini memang simbolisme kelembutan gitu ya. Nah kita sudah tahu memang bunga-bunga itu kompleksitas dengan kelembutan kan, simbol kelembutan, makanya bapaknya mungkin juga ngapain sih bunga, karena anaknya sudah terlalu lembut gitu, sedangkan dia adalah lelaki kan, karena dia dikasih bola otomatis kita bisa simpulkan dia lelaki, Buyung dia lelaki ya kan, kenapa anak selembut ini dia tidak pernah keluar rumah main, bersosialisasi segala macam, bapaknya mungkin berpikir ke sana gitu. Nah ketemulah dia dengan si kakek ini, mungkin pergolakan batinnya di sana, dia cocok dengan si kakek karena dia mungkin ngasih ketenangan jiwa yang sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Laki-laki lembut itu boleh gitu. Nah tapi di satu sisi saya nggak bisa membedah lebih jauh kayak teman-teman yang lain, dan saya suka dengan penelaahan teman-teman, saya jadi melihat banyak sisi, dan saya pikir itu tidak ada yang salah dan semua benar gitu ya kan, karena memang yang namanya sastra itu atau tulisan itu tergantung perspektif kita juga kan, katanya kan gitu, penilaian kita masing-masing. Jadi saya langsung aja ke akhir gitu ya. Saya mengambil kesimpulan di endingnya aja, di mana respon anaknya, orang tuanya yang excited itu gitu ya, ketika anaknya menjawab, untuk apa tanganmu kerja, berarti anak ini sudah menemukan kesimpulan seimbang. Ketika dia diberitahukan bahwa di sini kan ini saya juga punya highlight sendiri ya, di mana si kakek ini menerangkan bahwa bunga-bunga di atas air itu, ketika dia excited itu ya, ketika dia ngelihat bunga-bunga di atas taman itu, dia bilang melambangkan ketentraman, ketenangan, dan keteguhan jiwa. Di luar matahari membakar, hilir mudik kendaraan, orang berjalan ke sana kemari memburu waktu, pabrik-pabrik berdentang, mesin berputar, di pasar orang bertengkar tentang harga, tukang copet memainkan tangannya, ini kan kota banget gitu ya, kota banget gitu. Kemudian pemimpin meneriakkan semboyan kosong, anak-anak bertengkar merebutkan layang-layang. Apa sih artinya semua itu gitu. Nah di situ kemungkinan anak ini menemukan makna bunga-bunga itu, simbol bunga dan ketenangan jiwa. Tapi endingnya ketika dia bertanya dan berdiskusi dengan bapaknya, kok bapak nggak mencari kesempurnaan hidup sih gitu kan? Dijawablah sama bapaknya itu, saya nyari kok, tapi dari kerja. Dari situ kita bisa lihat kan ketenangan hidup bapaknya itu apa? Kerja. Materi, karena dia harus menyekolahkan anaknya, dapur ngebul kan dari situ. Jadi ada dua persepsi, ketika anaknya bilang kerja, kemungkinan bapaknya ini paham anaknya sudah menemukan keseimbangan bahwa realitas hiduplah seperti itu realitas hidup, kita harus kerja gitu. Tapi ketenangan jiwa memang dibutuhkan, makanya mungkin bapaknya excited di satu sisi. Tapi bapaknya mungkin marah hanya karena dia terlalu flamboyan jatuhnya mungkin ya, karena dia mencintai bunga-bunga. Gitu aja kali ya kalau saya ya. Terima kasih banyak. Kalau ada salah kata. Ingat baru. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung. Oke, makasih. Oke, mungkin Bang Ded. Ya, sekarang saya dikasih. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ini dahsyat banget ya, udah banyak perspektif ya. Senang banget ada yang fokus ke aspek tertentu, ada yang aspek lainnya gitu, jadi kaya banget gitu. Cuman aku lihat kecenderungannya lebih banyak ke persepsi subjektif gitu ya. Jadi mungkin aku coba nawarin pembacaan yang berbeda mungkin ya. Maksudnya untuk kayak semacam pedoman buat kita dulu gitu. Aku khawatir mungkin terlalu jauh ke persepsi subjektif, tapi kita lupa memeriksa teksnya. Jadi aku mungkin akan menggunakan metode yang barangkali teman-teman
Bastrindo udah sering banget ya terima kuliahnya itu. Aku coba pertama pakai semiotika, kemudian strukturalisme sama naratologi gitu untuk memeriksa teks-teksnya. Gitu. Jadi misalnya semiotika ya kita tahu lah ya, semiotika itu ilmu tentang tanda gitu, tanda, simbol, makna. Jadi kita cari di sini, bukan di luar teks, tapi di dalam teks kita cari. Jadi bukan berarti nggak ada makna. Makna akan ditarik sepanjang setelah kita periksa semua, oh ternyata begini. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan teks, bukan berdasarkan sesuatu di luar teks. Jadi itu yang aku mau tawarin. Nah kalau semiotika kan dekat banget dengan linguistik ya, dengan ilmu bahasa di teks. Sementara strukturalisme itu ya dari kata dasarnya struktur. Jadi bangunan-bangunan itu akan kita periksa. Jadi paragraf, dialog segala macam kita anggap sebagai unsur struktur yang harus kita bongkar dia seperti apa gitu. Kalau dalam narratologi sendiri ya ilmu tentang narasi gitu. Narasi itu kan ada kita mengkaji tentang bagaimana sebuah cerita itu dibuat gitu. Narator siapa naratornya, peristiwanya apa, ya, itu kan narratologi kan itu semua kan, bahkan sudah ada definisi apa sih yang maksud dengan narator, narator yang kelihatan, narator yang tidak kelihatan, narator yang terlibat dan tidak terlibat kan begitu semua. Nah kalau di sini aku mulai saja dalam semiotikanya sendiri kan aku akan menggunakan beberapa unsur, aku akan memeriksa gaya bahasanya, terus istilahnya itu gaya bahasa, terus tanda dalam apa? Saya lupa. Dalam semiotika itu tanda itu punya 3 lagi, yaitu ada ikon, ada indeks, ada simbol. Kayak gitu. Jadi 3. Ya tahu semua ya. Jadi minta maaf saya juga baru belajar. Gitu. Jadi itu akan coba kita periksa. Nah, pertama kalau jadi semiotika itu kan kita memeriksa relasi elemen-elemen yang membentuk cerita. Gitu. Kemudian kita mengkaji relasi-relasi di antara elemen-elemen yang membangun cerita tersebut. Kemudian baru kita tarik maknanya. Kayak gitu kan begitu ya? Kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah berarti benar ya. Pertama, kalau kita lihat secara gaya bahasa, kalau gaya bahasa kan itu ada 4 ya, deskriptif, lalu naratif, kemudian juga gaya bahasa dialog dengan gaya bahasa metafor. Menurutku keempat-empatnya ada. Tapi yang paling kuat menurutku deskriptifnya. Deskriptif ini kan bukan cuma penggambaran fisik ya, tapi juga penggambaran emosi. Gitu. Nah, kemudian secara naratif juga kuat gitu. Jadi alur ceritanya jelas dia seperti apa dibangun. Contoh misalnya ya, paragraf pertama untuk nyambung ke paragraf yang kedua itu di kalimat terakhir. Misalnya ketika dia tutup dengan namun kami sekeluarga belum mengenal tetangga kami yang terdekat. Oke. Jadi tetangga yang terdekat itu mulai diceritakan di paragraf kedua. Jadi gitu. Gitu. Jadi nyambung dia gitu. Terus berikutnya dialog juga kuat. Bahkan dialog di sini tuh sangat didaktif. Kayak ceramah gitu. Iya. Kayak gitu kan ceramah dari si kakek. Terus menurutku juga di sisi yang lain dengan cara yang agak sedikit rock and roll mungkin ya, si ayah juga sebenarnya berceramah dengan gaya yang sangat patriarkis mungkin gitu ya, kayak gitu. Itu jadi keempat-empatnya. Metafor juga seperti itu, jadi perbandingan. Menurutku metafor yang paling kuat di sini sebetulnya dia oposisi biner. Oposisi biner tahu nggak? Hitam putih, baik buruk, kan begitu. Oposisi biner tuh kuat sekali di sini. Nah, soal simbol juga seperti itu. Simbol di sini, simbol kan ada 2 ya, denotatif sama konotatif. Denotatif yang sebetulnya, konotatif yang ya pemaknaan. Misalnya judulnya saja menurutku ini denotatif ya, konotatif ya. Misalnya dilarang mencintai bunga-bunga. Apakah yang dimaksud ada kita dilarang mencintai fisik bunga itu atau sesuatu yang menyimbolkan bunga itu seperti ketenangan jiwa dan semacam. Jadi di sini apa istilahnya ya? Jadi kalau dalam istilah pemaknaan ada namanya entropi kalau dalam semiotika. Entropi itu sesuatu yang menghadirkan banyak tafsir, bukan cuma satu.
Nah, sesuatu yang kadang cerpen-cerpen, cerita-cerita yang menjadi cacat ketika dia terlalu tekstual, menceritakan sesuatu yang terlalu jelas atau yang istilahnya itu redundant gitu. Maksudnya kayak udah jelas kok misalnya kalau kita lihat botol kecap ada situ botol kecap nomor 1, tapi oleh pemeran iklan itu dia bilang nomor 1. Itu kan tanpa dia menyebut itu sebenarnya kita sudah tahu nomor 1 karena ada di kecap ini namanya redundant. Nah, di sini nggak ada, entropi semua. Gitu, nggak misalnya makna-makna yang kita tarik kemungkinan kalau kita periksa sebetulnya nggak ada di sana. Misalnya contoh ya, misalnya tadi ada yang bilang bahwa si anak ini akhirnya berkecenderungannya ke siapa? Ke ayahnya, ke kakeknya? Nggak ada. Coba periksa. Di bagian akhir dia bilang bahwa terasa aku harus memutuskan sesuatu, tapi kita nggak tahu dia memutuskan apa. Gitu. Jadi itu entropi namanya. Kayak kita ada banyak tafsir gitu. Terus kira-kira dia cenderung ke siapa ya? Kayak gitu. Itu satu ya. Kemudian aku coba melihat bangunan berikutnya itu ke tandanya. Yang untuk jadi 3 tanda, ikon, indeks, sama apa lagi satu? Ikon, indeks, sama simbol. Kalau ikon itu segala sesuatu yang bisa terlihat dan terdengar. Jadi kalau dalam cerita ini kan banyak banget kan yang terlihat, itu rumah mereka, kamarnya si anak, itu kan rumahnya si kakek yang banyak sekali tumbuh-tumbuhan, halaman depan rumah yang ketika dia main layang-layang, apa semua itu ada semua itu. Karena bagaimanapun aku lupa, cerpen ini kan realis banget ya. Realis itu ya sesuatu yang sehari-hari gitu. Jadi dia tidak banyak bermain sesuatu yang metaforik banget gitu. Nah, itu kalau simbol secara ikon kita tahu lah ya, teman-teman bisa lihat di situ ada rumah kakek yang penuh bunga, bengkel yang riuh, kotor tanda petik oleh gemuk dan segala macam gitu. Kemudian kamarnya si Buyung yang penuh dengan bunga dan kadang rapi gitu. Kemudian ada juga soal kota dan desa di bagian awal gitu. Nah, kota dan desa ini masuk juga ke oposisi biner itu gitu. Oposisi biner itu membangun pengertian yang hitam putih antara desa dan kota. Kalau di bagian awal desa dalam hal ini dusun yang sempit, itu dusun yang sempit ya disebut sebagai dia mengurung gitu. Mengurung, berbeda dengan kota yang memperluas kayak gitu kan, yang bahasanya dia itu adalah mengenal hidup lebih luas, itu ada di kota katanya kalau menurut ayahnya gitu. Terus berikutnya untuk tanda ikon ya, kemudian tanda indeks ini dia biasanya berhubungan dengan sesuatu yang sebab akibat kayak gitu. Kalau di sini sebab akibat apa ya, misalnya kayak indeks perilaku sebab akibat, misalnya apa sih yang membuat si Buyung tiba-tiba dia mulai punya semacam kebijaksanaan yang oleh Farhan disebut kayak ini enggak anak kecil banget kayak gitu kan. Yang walaupun sebenarnya dalam banyak cerita Indonesia juga kadang begitu gitu. Mungkin harus kita periksa lagi gitu. Misalnya kayak Laskar Pelangi juga anak kecil tapi kok pintar banget ya, cermat semua informasi dari Eropa kok dia tahu misalnya gitu kan. Tapi itu salah lain, nanti kita diskusi, itu tema yang menarik untuk kita diskusikan soal suara anak kecil dan cerpen. Bagus Farhan, makasih. Terus tanda-tanda itu yang berhubungan dengan sebab akibat bisa kita periksa semua di situ. Jadi kayak menjadi logis semuanya. Gitu. Jadi segala interpretasi kita di dalam ini menurutku menjadi logis karena hubungan sebab akibatnya itu di ini. Apa yang membuat dia berkembang karakternya karena ini. Jadi ada sebabnya yang mengakibatkan dia menjadi seperti itu. Cuman memang yang menarik gitu. Nah, itu lagi kita periksa di teks ternyata memang tidak ada. Dia sebenarnya umur berapa? Gitu. Setelah saya periksa ya, itu nggak ada ternyata. Nah, itu jadi menimbulkan itu lagi, sengaja dibikin menggantung supaya ada yang namanya entropi. Kayak gitu, kita dibiarkan untuk menafsir gitu. Lalu berikutnya soal simbol yang menarik banget. Ini banyak banget menurutku simbol-simbol yang sangat kaya di sini. Gitu. Nah, aku sebetulnya ini di luar dari pemeriksaan teks ya, cuman aku gatal banget mau bilang bahwa ini cerpen yang sebetulnya tidak berceramah.
nggak ada ceramah sama sekali. Semua diserahkan ke pembaca. Dia hanya menghadirkan sebuah konflik yang berbenturan antara konflik dari dunianya si ayah, konflik dari dunianya si kakek dengan konflik dari dunianya si ibu. Menyatu semua ke dalam tubuh si Buyung. Oke. Gitu. Jadi menurutku memang beda ya. Aku nggak tahu, mungkin kita bisa diskusi nanti Mbak Dita. Flat itu apa sih maksudnya gitu? Karena menurutku konflik itu tidak selalu konflik yang seperti film-film silat kayak gitu ya. Batin pun sebenarnya bisa berkonflik kayak gitu. Dan menurutku di bagian itu kita harus adil juga melihat konflik kita harus melihat konflik batin sebagai konflik batin kayak gitu. Nggak bisa kita istilahnya nggak apple to apple gitu ya. Nah, lalu berikutnya, struktur berikutnya yang menarik menurutku adalah soal aku ke naratologi ya. Jadi untuk struktur sudah aku periksa secara umum. Naratologi itu kayak bagaimana peristiwa ini dibangun gitu. Ini kan alurnya maju terus ya. Gitu. Jadi dari dia pindah dari dusun sempit katanya, terus kemudian pindah ke kota dan terus bergulir ke depan ceritanya. Kayak gitu. Jadi itu kemudian secara karakter menurutku karakternya itu dari awal itu kita sudah diperkenalkan dengan karakter. Kayak gitu, sudah dikenalkan dengan karakter si ayah. Bahkan kalimat awalnya itu kan langsung dia sebenarnya menyajikan kita karakter si ayah yang menganggap bahwa kota itu akan membuat kita berpikir luas, sementara kayak gitu. Banyaklah dari awal pembangunan karakter tuh kuat banget, semua dibangun gitu. Cuman memang karakter pentingnya memang di 3 itu ya. Jadi kayak apa istilahnya tuh 3 itu loh, segitiga itu kan. Jadi kan si Buyung ayah 4 berarti ya, 4 ya. Si Buyung, si kakek, ayah sama ibu itu yang berbenturan gitu. Yang walaupun kalau lihat persentasenya sebetulnya ibu di sini tidak terlalu banyak di ini gitu, hanya kayak pasif gitu. Iya. Lebih banyak pasif gitu. Yang paling banyak dibangun karakternya sebetulnya si kakek sama si ayah. Yang kemudian punya konsekuensi kepada si Buyung itu gitu. Jadi itu secara naratologi ya, secara narasi gitu. Kemudian secara dialog ya memang dialog ini kan seperti yang bilang Farhan, mungkin ini terpengaruh dengan gaya sastra lama gitu ya, karena kita tahu Kunto Wijoyo memang sastrawan generasi setelah Seno malah kan gitu. Jadi ada gaya-gaya bahasa yang barangkali tidak familiar buat kita gitu. Lalu untuk yang menarik itu lagi aku coba di luar, aku coba menarik ke apa istilahnya ya, sosiologi sastra mungkin bukan ya. Coba mulai mengaitkan cerpen ini dengan kondisi di luar itu gitu. Apalagi sosiologi sastra lah, karena aku coba hubungkan dengan ideologi si Kunto Wijoyo ini. Jadi Kunto Wijoyo ini sudah punya maklumat, sudah punya deklarasi, sudah mengumumkan dirinya bahwa sastra saya membawa genre sastra profetik gitu. Sastra profetik itu kita tahu, profet itu adalah nabi, profetik berarti kenabian. Jadi dia pengen berceramah melalui sastra. Berceramah gaya dia tentu ya, yang tanpa mengkhianati unsur sastra. Unsur sastra itu kan tidak didaktik. Maksudnya ya udah kita setia dengan cerita, setia dengan dongeng. Ya kan biasanya ada orang yang gatal banget mau berceramah dalam sastra sehingga unsur sastranya dikhianati. Bisa menggurui. Ya menggurui. Kalau ini coba periksa, nggak ada yang menggurui. Yang menggurui ada dialog, tapi kan itu dialog ini kan sesuatu yang memang harus ada. Iya, tapi di narasinya nggak ada berceramah, nggak ada. Kayak gitu, itu dia lepas dari situ. Terus sebagai sastra profetik yang menurutku memang ini sebuah fenomena baru dalam sastra Indonesia ya. Mungkin banyak penulis-penulis yang kayak Kunto Wijoyo, tapi nabinya dia untuk sastra profetik itu adalah Kunto Wijoyo. Nah, di sini makna profetiknya di mana?
Jadi profetik itu maksudnya adalah bagaimana sesuatu yang ideal dalam konteks keberagamaan itu dibenturkan dengan sesuatu yang realitas. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat yang realitas itu apa? Bahwa seseorang butuh makan. Gitu. Seseorang butuh makan, seseorang butuh untuk makan berarti harus bekerja, bahkan bukan dalam lingkungan yang kecil, dalam lingkungan yang besar. Di sini tuh dikaitkan bahwa siapa sebetulnya yang membuat dunia ini lebih indah dalam perspektif si Bapak. Yang membuat dunia ini menjadi indah karena ada kereta api, karena ada bangunan-bangunan, dan itu semua karena kerja. Nah, sementara dalam konsep yang sifatnya transenden, sesuatu yang sifatnya keilahian, itu diwakilkan oleh si kakek yang reflektif. Kayak gitu. Si kakek itu adalah perwakilan dari dunia yang sufi, dunia yang ke atas sifatnya. Iya. Jadi kalau dalam konteks ibadah itu kan ada dua ya, ibadah vertikal sama horizontal. Ibadah kita ke Tuhan, ibadah kita dengan sesama manusia. Nah, ini menurutku makna sebetulnya yang ingin ditarik di dalam cerita ini. Kayak gitu. Jadi makna-makna itu diwakilkan oleh masing-masing tokoh. Dan si Boyong di mana? Ya, si Boyong adalah manusia seperti kita barangkali yang berperang dengan itu. Nah, si ibu di mana? Si ibu adalah mirip-mirip dengan si kakek sebetulnya. Cuman dia lebih spesifik, yaitu mengaji dan sekolah. Kan itu kan selalu kan? Gitu. Jadi menurutku kalau sebagai sebuah triangle, sebuah segitiga, ini sebetulnya isunya 3 gitu. Atau secara garis besar di 2, yaitu soal Keilahian dan kenal. doa dan kerja. Gitu. Jadi kalau bilang apa namanya, bekerjalah kamu, gimana sih? Seolah kamu akan mati besok dan beribadah kamu seolah kan. Jadi itu menurutku ini pesannya menurutku. Kayak gitu. Jadi dia berusaha menarik kita bahwa kebaikan itu dia vertikal juga horizontal. Di satu sisi kamu butuh ketenangan jiwa, yaitu dengan berefleksi. Kayak gitu kan, dan itu diwakilkan dengan bunga-bunga. Bunga-bunga yang di cerpen ini denotatif dan konotatif sekaligus. Kayak gitu. Jadi itu bangunan ceritanya dan yang bisa aku tarik. Sebetulnya banyak banget sebetulnya yang bisa kita diskusikan ya dari cerpen ini. Tapi aku coba menawarkan dulu sebetulnya teks ini, teks cerpen ini seperti apa sih bangunannya gitu. Sebelum kita menarik kesimpulan yang terlalu jauh, meninggalkan teksnya. Kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari aku. Dan sebelum aku lanjut, aku minta maaf sebetulnya aku yang menemukan teks ini di Google, tapi aku lupa untuk mengeditnya. Jadi aku pikir bahwa ini sudah benar, tapi setelah aku cek banyak typo. Kayak gitu ya, banyak typo. Tapi setelah aku cek nyata nggak terlalu mengganggu amat dibandingkan dengan yang di bukunya. Misalnya ada yang bilang bahwa waktu si ibunya bilang bahwa ayo cepat, kurang lebih ya ini bahasaku ya. Ayo cepat gitu, pegang apa saja, apa atau apa. Padahal maksudnya di sini sapu atau apa gitu. Jadi ada yang salah. Kemudian jamban, sebenarnya bukan jamban, jambang. Jambangan itu kan wadah untuk menaruh bunga. Gitu. Iya, saya kaget juga nanti kalau masuk ke kamar mandi tiba-tiba ada bunga di jamban. Saya malah ingat itu loh, karena di dalam Jadi uang yang buat aku tadi yang itu gara-gara si jamban itu. Ya, oke, itu dari saya. Selanjutnya saya terima kasih. Terima kasih Bang Det. Saya jadinya tertarik baca karyanya Kunto Wijoyo sih ini. Iya, aduh malu. Oke, selanjutnya mungkin kita beralih ke Eta, bisa? Eta. Siap ya? Mungkin yang lain Kak Det. Ayo Eta, coba. Elsa. Itu mau ke tangan tuh. Bang Nas. Oke, Wow. akhirnya. Ini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru pertama kali ini saya membaca karyanya Kunto Wijoyo yang sama seperti Mbak Nurul.
Jadi lumayan gimana ya, kompleks sekali permasalahan yang ada di dalam novel ini. Jadi filsafatnya ada menurut saya, terus ketegasan seorang ayah juga ada, terus anak yang mencari jati dirinya juga ada. Jadi sangat dimaklumin bahwa seorang ayah begitu takut melihat anaknya walaupun itu masih SD terlalu sering di dalam kamar. Jangan-jangan anak saya kok suka merenung, kan pikiran orang tua seperti itu ya. Kalau di dalam kamar terus nggak pernah main, nggak pernah keluar kan khawatir juga melihat anak-anaknya. Datanya takutnya anak-anaknya kenapa atau terpengaruh dengan pikiran-pikiran di luar sana, kita nggak tahu kan. Ternyata agak janggal juga sih menurut saya novel ini, karena anak masih SD, masih SD kayaknya. Itu kan dia paginya sekolah, terus sorenya ngaji, itu kan biasanya anak SD kan. SD. Jadi itu sudah berpikir terlalu jauh menurut saya. Kayak, Tapi yang motivator anak kecil. ya itu ya betul. Tapi 1/1000 lah kan. Maksudnya zaman-zaman dulu, ini kan terbitan tahun 92. Jadi kita tahu lah anak-anak zaman dulu kan masih senang-senangnya main-main kayak kita tahun 90-an. Masih SD itu masih belum berpikir terlalu jauh lah ke kehidupannya kayak gimana, terus ketenangan jiwa apa segala macam itu kan. Ya, terus laki-laki juga suka bunga, gimana nggak orang tuanya khawatir ya anaknya laki-laki kok suka bunga kan, jadi takutnya ntar dewasanya wah jadi nggak ya jadi ngondek atau apa. Itu mungkin yang kata banci. Nah, itu jadi sangat benci atau banci. ya, jadi itu yang saya tangkap dari novel ini. Terlepas cerpen ini terlepas seperti apa karyanya Kunto Wijoyo, karena tumben saya baca karyanya Kunto Wijoyo, terus ternyata sangat luar biasa, bagus. Karena apa? Karena di dalam novelnya ini begitu kompleksitas gitu loh, terhadap semuanya ada, filsafat segala macam sudah ada di dalamnya. Kalau kita merenungin dari kata-katanya di dalam novel ini, betul-betul sebuah perenungan, merenung apa kenangan jiwa, bunga-bunga, itu kan bahasa-bahasa filsafat gitu ya, yang begitu dalam, yang kayaknya nggak masuk akal anak SD sudah paham hal-hal seperti itu ya, yang masih senang-senangnya main-main, apa masa depan, pemikiran masa depannya. Iya. Jadi sedikit mendukung juga saya terhadap bapaknya ini, walaupun terlalu keras ya terhadap anaknya. Anaknya sampai dipukul. Memang sih orang-orang tua dulu, terutama tahun 90-an, itu yang diutamakan itu kerja, bukan merenung. Iya kan gitu kan, kita itu seperti kita dulu waktu kecil kan, karena ayo ke sawah tahun 90. Mungkin sekarang tahun 2000-an ke depan orang tua udah paham bahwa kerja fisik itu bukan satu-satunya kerja. Orang menulis juga kerja kan gitu. Orang melamun juga kerja, mungkin dia mau ngarang apa kan ngelamun dulu kalau mengarang kan. Itu juga kerja. Tapi tahun-tahun dulu, tahun-tahun 90-an, 80-an, kerja itu kerja fisik, entah itu bengkel, entah itu sawah, entah itu di mana. Yang penting megang sesuatu. Makanya iya, ibunya mengatakan, "Ayo pegang apa aja." Biar enggak dimarahi gitu sama bapaknya. Biar enggak terlalu dianggap melamun terus di dalam kamar. Itu mungkin ibunya khawatir gitu anaknya dimarahi. Jadi ya cukup menarik sekali. Kesimpulan yang saya ambil hikmahnya dari dalam cerpen ini bahwa kehidupan itu harus kerja dan boleh kita merenung, tapi jangan terlalu sering seperti mengurung diri di dalam kamar seperti itu. Jadi harus kerja, itu sangat luar biasa ketegasan dari seorang ayah kepada anaknya. Hanya begitu saja. Untung anaknya perempuan ya. Iya. Karena laki-laki pasti dia marahi terus. kerja Takut nanti Iya. jadinya ngondek. Makanya pendukung Jokowi. Oke. Terima kasih Bang Nas. Hasil analisisnya mungkin kita beralih ke Kasibah. Joget-joget.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Tenang. udah nyampe kayaknya tadi salam. Geli. Ya. Oke, ini cerpen Kunto Wijoyo yang ya salah satu yang saya sukai di antara cerpen-cerpennya yang lain. Ini Dilarang Mencintai Bunga-Bunga saya baca pertama kali itu di kumpulan cerpen yang di sini. Sebenarnya kalau saya boleh sedikit cerita, itu saya diracuni sama Bang Ded untuk baca Kunto Wijoyo lewat itu Sastra Propetik. Keracunan Jadi keracunan. Ya, ya, aduh. Ya, itu di bukunya di Aura itu adalah buku pertama Kunto yang saya baca, Maklumat Sastra Propetik. Ya, jadi sebenarnya saya tidak akan banyak membicarakan secara detail soal narasinya, tadi sudah banyak dibicarakan sama Bang Ded. Kemungkinan celah untuk saya mencari hal-hal lain kayaknya sedikit begitu. Jadi saya akan barangkali mengaitkan bagaimana cerpen Kunto itu selaras dengan semangatnya, yaitu sastra propetik itu. Jadi buku itu selain mendedahkan sebenarnya bagaimana pola alam pikir seorang Kunto dalam memandang sastra gitu. Di situ juga ada beberapa cerpennya yang cerpen terpilih barangkali ya. Ada 4 cerpen yang ada tercantum di situ. Nah, keempat cerpen itu saya baca habis, dan semenjak itu saya meminta sama Bang Ded, kayaknya Bang Ded kita perlu beli dah buku kumpulan cerpen. Kembali saya balik racuni Bang Ded untuk membeli, karena tentu saya tidak mampu membeli itu karena ya tergolong mahal ya, karena langka barangkali saat itu harganya 120-an kalau nggak salah. Jadi aduh, nggak mungkin saya beli ini begitu. Ya udah, saya bujuk rayu Bang Ded supaya beli, dan akhirnya Bang Ded beli. jual ginjal. Bang Ded beli. Semenjak saat itu saya tamatkan buku kumpulan cerpen yang berisi 17 cerpen itu sebanyak 5 kali. Dan itu bahkan saya bawa ke tempat KKN, semacam jadi kitab suci saya itu. Saking sukanya saya sama cerita-cerita, karena mungkin ya relate dengan bagaimana realitas yang saya hadapi semasa kecil. Nah, kembali ke Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Seperti yang sudah disampaikan teman-teman tadi, banyak sekali detail-detail yang ditampilkan dan dibicarakan oleh teman-teman mengenai bagaimana sosok si anak, atau dalam hal ini disebut Buyung, kemudian kakek yang tokoh-tokoh sentralnya, dan ada si bapak begitu. Nah, kalau menurut saya pendukungnya itu ibunya begitu. Nah, sebenarnya teman-teman, cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini kalau dikaitkan bagaimana dengan semangat Kunto Wijoyo dalam sastra propetiknya, itu saya sedikit ceritakan kembali bagaimana awalnya Kunto mempunyai ide begitu untuk bagaimana memaklumatkan sastra propetik itu. Dia cerita, dia terinspirasi dari seorang pemikir kontemporer Islam, kalau tidak salah namanya Muhammad Abduh atau siapa, pokoknya dia pemikir kontemporer Islam. Dia di pokoknya di Timur Tengah. Di dalam bukunya pemikir Islam itu ada, dia menceritakan bagaimana seorang apa sebutnya dalam Islam tasawuf itu sufi, bagaimana seorang sufi itu dia mendambakan sekali kan, namanya Sidratul Muntaha. Nah, itu adalah tempat yang sangat mereka kagumi dan ingin mereka jangkau begitu sebagai seorang manusia. Tapi tentu mereka tidak akan pernah sampai bertemu dengan Tuhan. Berbeda dengan Nabi Rasulullah SAW, dia justru dapat privilege bertemu langsung dengan Allah SWT. Tapi yang dia soroti sama pemikir Islam ini, Rasulullah yang dimana dia bertemu dengan Allah adalah suatu kenikmatan tertinggi bagi seorang umat Islam begitu, bertemu dengan Tuhannya begitu, menatap muka langsung begitu. Bahkan Jibril yang mengantar pun tidak sampai ke sana begitu dalam ceritanya, ya kan? Tapi Rasulullah kemudian kembali lagi ke bumi. Dalam cerita itu kan Isra Mi'raj itu, dalam Mi'raj itu kan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, tapi kembali lagi ke bumi untuk sampai apa?
untuk berdakwah kan. Nah, nilai itulah yang kemudian disebut sebagai nilai sastra profetik. Kenabian begitu. Yang tidak hanya memikirkan ibadah spiritual, yaitu dalam disimbolkan bertemu dengan Allah, tapi dia juga kembali ke bumi untuk mendakwahkan, untuk berbagi ilmu kepada manusia supaya tidak tersesat. Nah, itu sebenarnya nilai dalam sastra profetik secara singkatnya. Kalau lebih lanjutnya sebenarnya ada 3 etikanya itu. Ada humanisasi, liberasi, dan transendensi. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Det. Transendensi itu diwakilkan oleh si kakek. Ya kan, dia yang menjalani hidupnya itu ya dengan mencintai bunga-bunga, dengan berefleksi begitu. Sedangkan si ayah justru sebaliknya, atau oposisi biner dari si kakek itu begitu. Dia justru memandang hidup, yaitu menikmati hidup ya dengan bekerja begitu. Karena kalau tidak bekerja ya sulit juga, realistis lah begitu bahasanya ya. Nah, kalau saya membandingkan Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, kalau saya ini pribadi ya, subjektif ya, saya paling suka di antara semua kumpulan cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga yang itu saya paling lebih suka Burung Bersarang di Atas Pohon Tumbuk. Itu lebih mengena itu menurut saya, sampai 5 kali saya baca itu. Kakek dan anak kecil. Nah, ini kecenderungan dari Kunto ya teman-teman ya. Hampir semua tokoh yang ada di cerpen Dilarang Mencintai Bunga, hampir nggak semuanya ya, hampir didominasi oleh tokoh kakek dan anak kecil. Saya tentu tidak menjamin ini benar atau tidak ya, tapi saya memperkirakan bahwasannya kenapa dia cenderung memilih tokoh orang tua kayak kakek dan anak-anak itu karena kakek barangkali melambangkan kebijaksanaan, anak-anak melambangkan kepolosan yang sulit kalau kita ngelihat anak-anak itu suka berbohong gitu. Ya, kebenaran lah mungkin barangkali. Nah, saya menjawab apa yang ditanyakan sama Farhan tadi, kenapa kemudian anak kecil ini terlihat seperti seperti peristoik Irwandi gitu ya. Ya kalau bahasa itu ya terangat stoik sekali. Barangkali kalau teman Farhan baca Dunia Sophie, anak kecil yang memerankan pernah ya? Belum habis. Itu di awal-awal banget itu kita tidak akan familiar dengan cerita Kunto ini kalau kita memperhatikan bagaimana laku seorang tokoh kecil itu ketika dia membaca surat dari kawannya itu, kemudian tentang filsafat begitu, kemudian dia mempertanyakan ke ibunya tentang sesuatu hal yang elementer tapi tidak pernah dipikirkan oleh orang tua begitu. Jadi seperti itulah anak kecil ini di dalamnya. Jadi saya tidak membayangkan anak kecil ini memiliki pengetahuan yang mendalam soal bagaimana ketenangan batin itu, tapi dia dapat preferensi itu kan dari si kakek gitu, diajarkan itu kan. Dia hanya seorang anak yang pengen tahu gitu tentang segala hal begitu. Makanya dia mempertanyakan kepada ibunya. Itu orang-orang logika interpretasi. Iya, benar. Bukan dia sebenarnya menurutku ya, bukan dia memahami betul apa itu ketenangan jiwa begitu. Kalau kita bayangkan walaupun di sini tidak disebutkan berapa umurnya anak kecil tapi disebutkannya kan. Sering mendengar gitu kan. Ya hanya mendengar, tapi dia kan ya namanya anak yang pengen tahu ditanyakan kembali kepada ayah dan ibunya begitu. Nah, kalau dalam beberapa cerpennya Kunto tidak pernah jarang saya lihat mempertaruhkan dalam narasinya begitu. Saya lihat itu karena setelah saya baca Eka gitu. Setelah baca Eka jadi saya tahu narasinya begitu indah begitu. Dan menurut saya Kunto tidak mempertaruhkan cerpen-cerpennya di soal narasi menurut saya ya. Karena narasinya kalau disampaikan sama Mbak tadi agak flat begitu ya. Tapi lebih dari itu kenapa saya sangat suka dan menjadikan Kunto sebagai salah satu penulis cerpen favorit saya, karena Kunto menjadi jalan awal saya mengenal semua cerpen-cerpen yang lain begitu. Walaupun dalam hal narasi tentu boleh. Walaupun dalam hal narasi kalah jauh dari misalnya kita sebut Eka ya, kalau dalam hal narasi dia mendayu-dayu, pokoknya kita terbuai sudah sama narasinya. Dengan Kunto dia tidak mempertaruhkan hal itu, tapi dia lebih kepada cerita yang esensial begitu, yang substansial, yang realitas itu dia bawa ke dalam cerpennya begitu. Kemudian seperti saya mengulang apa yang disampaikan Bang Det tadi, dia tidak mencoba mendikte
kecenderungan cerpen Kunto sekali lagi dia tidak selalu open mind, selalu open ending. Iya. Open ending, ya kan? Iya. Jadi tidak, sekali lagi itu membuktikan bahwa saya Kunto tidak mencoba mendakwahkan apa yang dia yakini di dalam cerpennya secara kasar ya. Karena dia sering open minding. Jadi kita berpikir ini gimana ya? Apalagi kalau teman-teman baca burung bersarang di atas pohon tuh, aduh, itu kita lebih overthinking lagi tuh. Kalau saya itu sampai berapa kali saya diam setelah baca itu. Ya, teman-teman, barangkali tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya hanya ingin bagaimana mencoba menyambung cerita-cerita kebingungan yang ada kita baca di dalam Di Lerang Mencintai Bunga-Bunga dengan bagaimana sebenarnya visi misi dari Kunto Wijoyo itu sastra profetik. Barangkali hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Siba. Mungkin selanjutnya Aura. Oh ya, mumpung sini dah. Beliau sakit. Oh gitu. Jadi mau mana? Mau lanjut atau Oh, Darel mungkin? Aura dah ya? Iya. Oke, karena kan pernah bareng analisis sama Bang Siba. Pasti perfect. Nah, jangan gitu pressure-nya. Silakan Aura. Terima kasih. Belum. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi sedikit cerita. Tadi sudah disampaikan sama Bang Ded bahwa saya sama Kak Siba sudah mengulas cerpen ini, khususnya buku itu Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo pada program teman ulas beberapa waktu lalu. Dan di situ bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi buku ini dipilih karena menurut kami sangat sesuai jika kita diskusikan saat itu. Yang dimana dalam bulan Ramadan kan bulan kita untuk berefleksi sebagai umat Islam, dan buku ini berhasil setidaknya menjadi wadah kita untuk berefleksi sesuai dengan ajaran kita untuk diterapkan di bulan itu. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bang Ded dan Kak Siba juga mengenai bahwa Kunto Wijoyo ini kan menggagas konsep sastra profetik, yang maksudnya itu sastra yang mengandung nilai-nilai humanisasi tadi, terus liberasi dan transendensi. Dan kalau misalnya secara khusus di cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga ini, maka saya melihatnya itu condong ke humanisasinya, yang dimana ada refleksi memanusiakan manusia di situ. Sedangkan kalau di buku Maklumat Sastra Profetik ini yang dijelaskan mengenai konsep sastra profetik itu sendiri, bahwa humanisasi dalam ceritanya Kunto Wijoyo itu biasanya dihadirkan dengan adanya isu stereotip gender. Nah, ini sangat sangat terlihat di sini dari narasinya dan juga dialognya, yang kita tahu bahwa ayahnya ini kan patriarkis sekali dari dialognya, dan juga ada hal kontras dari antara ayah dan juga kakek yang ditemui sama si Buyung itu. Kalau si ayah itu dia keras secara patriarki, sedangkan si kakek ini malah condongnya kayak melawan stereotip gender untuk laki-laki. Yang dimana kan kakek ini dia lembut, terus ternyata sesuai dengan si Buyung ini. Itu. Saya sudah menulis ulasannya di Instagram saya. Enggak mau. Iya, Habib. Tadi sudah saya jelaskan bahwa cerpen ini menggambarkan toxic masculinity di masyarakat, yaitu di mana seorang laki-laki itu harus keras, harus bekerja, harus melakukan kerja fisik, dan sangat tidak bagus kalau misalnya berhubungan dengan hal-hal yang lembut yang menjurus ke feminisme gitu. Nah, menurut saya sejalan dengan bulan Ramadan tadi, saya ingin mengkaitkan dengan hal itu karena mengenai sastra profetik sudah dijelaskan sama Bang Ded dan Kak Siba. Maka menurut saya ditunjukkan bahwa tadi kan sastra ini tuh berisi tentang 3 hal, yaitu humanisasi, yaitu perlakuan antara manusia dengan manusia, lalu liberasi yang mengangkat tentang kritik sosial yang terjadi, yang dimana keadilan tuh sangat ditonjolkan di situ, dan juga tadi transendensi hubungan kita dengan Tuhan atau keilahian, yang dalam hal ini sejalan dengan latar belakang Kunto Wijoyo itu
menggagas konsep sastra profetik ini dari meneladani perbuatan Nabi tadi. Kita sebagai manusia itu kan bukan saya ceramah ya, bukan saya ceramah, tapi gini, Kunto Wijoyo itu seolah-olah kalau dari segi pembaca seperti saya kan sudah membaca banyak cerpen Kunto Wijoyo dari buku itu. Itu ada Sepotong Kayu untuk Tuhan judulnya, kemudian apa saya baca di sini kalau tidak salah saya tulis Serikat Lelaki Tua. Lalu ada juga Serikat Laki-laki Tua, Jiwa yang Damai, Kembalilah kepada Tuhan, dan tadi Dilarang Mencintai Bunga-bunga. Itu adalah 3 cerpen favorit saya. Nggak usah ngapain. Terus dari kumpulan cerpen itu tadi ada liberasi, transendensi, dan humanisasi di sini. Dan sangat digambarkan bahwa ternyata kita beribadah itu tidak berhubungan hanya dengan Tuhan, tapi dengan manusia juga, yang sejalan tadi dengan nilai-nilai kenabian itu. Di sini saya tulis bahwa Kunto Wijoyo itu mengajak pembaca untuk merenung bahwa rahmat Tuhan dapat hadir melalui jalan yang tidak terduga, bahkan ketika seseorang hampir kehilangan kesadaran. Konflik batin tokoh yang awalnya merasa asing, kemudian dengan kehidupan beragama berubah menjadi pengakuan batin bahwa si tokoh haus akan makna dan juga kedamaian. Lalu beginilah hal yang saya sukai dari konsep sastra profetik ini, bahwa sastra ini mengajak, atau cerpen ini khususnya juga mengajak pembaca itu berefleksi tanpa menggurui. Jadi secara tidak sadar seperti kata Kak Siba tadi, dari ending yang sudah diberikan pun kan tadi open ending. Kalau kita open ending biasanya kan cenderung merenung gitu, merefleksikan, dan Kunto Wijoyo itu selalu berhasil akan hal itu, dan saya sangat suka dengan cerpen yang semacam ini. Lalu kalau berkaitan dengan saat saya podcast waktu bulan Ramadan itu, menurut saya ya berpuasa itu kan tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi juga sarana untuk melatih empati, kesadaran sosial, dan spiritual. Karena mendekatkan diri dengan Tuhan tidak hanya tentang kita dan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dan alam semesta. Jadi spiritualitas sejati tidak hanya tercermin dari ibadah personal, tapi juga empati, keadilan, dan kasih yang kita tebarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang ingin coba disampaikan oleh Kunto Wijoyo dalam cerpen Dilarang Mencintai Bunga-bunga ini, bahwa bagaimana kita mencoba untuk memanusiakan manusia, tidak memaksakan bahwa lelaki itu seperti ini gitu, tapi mencoba untuk bahwa ternyata bahkan walaupun sekiranya ada laki-laki yang menyukai kelembutan, dalam hal ini anak ini, itu pun bisa membuat dia harusnya kalau misalnya dibiarkan bertumbuh dengan baik atau diterima kelembutannya itu, harusnya dia tidak perlu mengorbankan kemanusiaan yang dia punya itu. Dari sini. Di sini ada saya tulis kalau misalnya kalau misalnya Nabi itu kan memberikan kita petunjuk lewat wahyu, lewat teladan yang dia tunjukkan kepada umat manusia, justru sastra yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo ini memberikan petunjuk kepada kita tuh melalui rangkaian cerita, tokoh, dan juga simbol-simbol dalam cerita ini. Di sini saya tulis Kunto Wijoyo juga melihat sastra profetik sebagai sastra yang melakukan perlawanan terhadap sistem sosial yang menyebabkan dehumanisme. Dehumanisme itu suatu proses atau tindakan yang menganggap orang lain seolah-olah mereka tuh bukan manusia atau mengurangi nilai kemanusiaan mereka. Ini terlihat juga di cerpen ini. Itu aja sih kalau dari saya. Sekian, terima kasih. Tinggal berapa orang Ambu? 1, Darren tuh. 2, 3, 4, 5. Oh bisa. Darel ya. Silakan Kak Darel. Silakan Bang Darel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baru aja membaca saat ini buku ini yang ditulis oleh cerpen Kunto Wijoyo.
Saya kirain ini pas pertama kali dikirim sama Farhan cuman 3 atau 4 lembar ke 9 lembar. Jadi butuh waktu lama jadi. Ya. Nah, jadi sebenarnya si Buyung ini lumayan mengingatkan tentang diri saya sendiri gitu, yang bisa dibilang punya ayah yang strict, tapi saya bersyukur nggak strict bapak ini. Kalau se-strict bapak ini, aduh kayaknya saya ngeri itu. Strict parent, nah ya. Nah, dilihat dari gimana Buyung ini akhirnya bisa memutuskan apa yang dia pilih dalam hidupnya, kayak dia suka bunga, tapi bapaknya tuh bisa dibilang sangat maskulin lah, bisa dibilang dia tuh berpikir kalau semua laki-laki itu ya kerja gitu, nggak megang bunga, tidak menulis, yang kotor-kotor berotot kayak gitu. Nah, terus si ibunya nih dia netral dan dia sebenarnya mendukung apapun yang anaknya lakukan gitu. Cuman karena dia menjadi istri yang baik ya dia harus menuruti kemauan suaminya juga gitu. Sebenarnya di sini yang saya tangkap tuh yang agak red flag tuh bapaknya di sini, karena dia bisa aja gitu bilang baik-baik sama anaknya, kamu kenapa suka bunga gitu, kenapa apa alasannya gitu, terus dia kayak berdialog lah gitu, ini ketakutan bapaknya, terus bisa cari jalan tengah-tengah. Nah itu yang bikin ceritanya panjang sampai akhir nih, sampai 9 lembar menurut saya. Harusnya bisa 2 lembar nih. Nah itu. Nah terus dia ketemu sama seorang sosok kakek. Terus dia juga punya ibu. Nah di situ dia akhirnya dia bisa menyimpulkan, oh ternyata bapaknya ini dia cuma mempertahankan prinsipnya dia aja. Terus kakek juga dia tuh bisa berpikir kayak stoik kayak dibilang Farhan tuh mungkin karena udah banyak pengalaman yang dia lakukan dan dia memilih untuk punya bunga yang banyak gitu. Entah kenapa dia mendapatkan ketenangan di sana, sama kayak bapaknya. Ternyata dia mendapatkan ketenangan dari kerja di bengkel, dan ibunya juga mendapatkan ketenangan saat dia beribadah gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di ini. Terima kasih. Terima kasih Darel. Lumayan. Ya pasti nggak saya buang sih pasti nih. Oke, terima kasih Darel. Tepuk tangan dulu untuk Darel suaminya. Nggak apa-apa 2 kali. Oke, selanjutnya mungkin saya ya. Iya. Mau pulang langsung. Ih, belum dong. Kalau dari saya pribadi mungkin analisisnya masih basic ya teman-teman semuanya. Pertama berkaitan tentang dari struktur intrinsiknya. Struktur intrinsik benar nggak Bang Ded? Betul. Pokoknya itu. Yang pertama itu mengenai gaya bahasa. Ternyata gaya bahasa yang digunakan itu sesuai dengan kayak tidak terlelahkan oleh kerja, membuat banci pikiran. Itu gaya bahasa yang jujur saya sebenarnya nggak tahu, tapi kayak nggak masuk aja di saya, karena ternyata gaya bahasa yang digunakan itu berpengaruh karena ini adalah gaya sastra lama. Karena kan memang diterbitkan di tahun 1992. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai penokohan. Jujur ketika saya membaca ini itu kayak alurnya lambat banget. Kayak yang kita tonton kemarin itu loh Bang Ded. Iya. Di Society. Iya, itu lambat banget teman-teman, 2,5 jam ya Bang Ded. Apalagi ini, ya Allah, alurnya lambat banget. Kayak dah kayak gitu. Tapi ternyata setahu saya yang dikasih tahu sama Bang Ded itu kalau semisalkan alurnya lambat, biasanya di sana itu mempertaruhkan penokohan, kayak memperkuat penokohan, dan ternyata di cerpen ini penokohan dari setiap tokoh itu sama-sama kuat gitu, terutama untuk sosok sang bapak, kakek, si Buyung dan juga si ibu. Terus selanjutnya yaitu sebenarnya mungkin saya baru sadar dari poin-poin yang teman-teman sampaikan. Kayak ternyata cerpen ini bukan cuma sekedar cerpen untuk dibaca, ternyata ini adalah sebuah bahan refleksi. Saya baru tahu ternyata ada istilah sastra profetik. Saya baru tahu ternyata ada istilah toxic masculinity. Dan ternyata si bapak ini kalau dilihat, kalau dibaca, dia adalah sosok yang kayak yang dibilang Aura tadi, toxic masculinity, kayak emang apa sih salahnya laki-laki itu suka sama bunga? Toh bunga itu iya, tenang ini.
toh bunga itu menggambarkan sebuah kelembutan. Laki-laki itu juga mereka berhak gitu loh meromantisasi kelembutan yang mereka punya. Sebenarnya juga pada tokoh sang kakek, si Boing juga mengatakan bahwa kakek itu adalah sahabat tuaku kalau nggak salah. Kenapa dia menyebut kakek itu adalah sahabat tuaku? Karena kakek ini berhasil membelai hati dan juga pikirannya yang dia tidak dapatkan dari sosok bapak dan juga dari sosok ayah dan juga ibunya. Jadinya kalau sebenarnya saya nggak tahu ini arahnya kemana, karena ternyata cerpen ini adalah sebuah bahan refleksi mengenai hubungan, bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tapi hubungan manusia dengan manusia. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ismi. Oke, selanjutnya Eta coba ya. Eta Santai aja. santai saja. Oh iya. Oh, yang ini aja. Eta yuk. Semangat kita. Udah nggak sih? Santai. Sebenarnya apa yang saya mau analisis tadi udah disebutin semua kan? Satu aja juga ceritanya. Baca saja. Di mana ya? Aduh. Mungkin saya juga baru pertama kali baca cerpen ini karena dikirimin. Dilarang mencintai bunga-bunga. Jujur, ya tadi tuh dia agak flat gitu. Saya bacanya tuh kemarin tapi berhenti kayak ini ujungnya kemana ya, kok cuma yang diceritain kakek. Terus kakeknya ini kayak betul di awal tadi tuh mencium tangannya, terus memukul pantatnya, tadi udah diceritain sama Kak Farhan. Kok tua ini begini ya? Kayak gimana gitu rasanya. Apalagi ya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi yang kamu ingat cuma pukul matanya. Iya, soalnya itu agak gimana pas saya baca tuh, kok dia yang baru kenal awalnya tuh kan emang bener sih kayak kata bapaknya ngelarang anaknya buat jangan sama kakek itu, karena kan kita juga dibilang sama orang tua kalau jangan ya kalau ada orang yang nggak dikenal tuh jangan terlalu dekat walaupun kamu cowok atau cewek. Mungkin pada zaman itu nggak ada seperti sekarang kayak HP kan, sekarang anak-anak tuh berpengaruh ke HP kan, kayak dikit-dikit nonton dikit-dikit pikirannya terlalu luas gitu, apalagi anak-anak SD. Mungkin pada zaman itu mungkin pikiran anak-anaknya itu masih sempit, nggak seluas seperti sekarang. Kalau dibawa ke sekarang yang relate-nya mungkin sebagai orang tua bakal ngelarang anak-anak cowok atau anak-anak ceweknya tuh buat dekat sama orang yang nggak dikenal walaupun itu tetangganya. Apalagi teman-temannya kan bilang juga kayak jangan sama kakek itu dia tuh ya keramat, dia bilang. Jadinya anak itu tetap nekat. Terus awal-awal pas saya baca, pas dia bilang kakek itu datang pas dia dimarahin sama bapaknya, tiba-tiba dia dicium tangannya, terus ditenangin. Ya sih memang ada sisi positifnya dia ditenangin, tapi setelah saya baca loh kok kakeknya semakin kesini semakin agak bersentuhan fisik ya gitu. Seharusnya ya mungkin ke anak-anak cowok, mungkin saya juga nggak tahu kalau ini tahun 19-an, saya nggak tahu. Saya kirain dia cerpen baru-baru karena baru baca Kunto Wijoyo. Jadi saya tadi bawanya tuh kok gini ya, sedangkan yang sekarang tuh mungkin banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual ke anak cowok ataupun anak-anak cewek kayak gitu. Mungkin dari saya. Langsung. Wardana. Ya, Enggak sih kan. Sudah di depan. Baik, sebenarnya saya belum terlalu mengerti apa isi dari cerpen ini. Pas saya baca pas udah datang di sini tadi, terus saya lihat kok ini panjang dan tebal sekali untuk sebuah cerpen gitu. Di sini tadi benar kata Kak siapa yang menjemputnya? Kak Darel itu bahwa Kak Darel bilang kalau si ayahnya ini agak red flag ya. Menurut saya juga memang begitu. Dia tuh kayaknya tipe ayah yang parenting POC ya. Kalau bahasa zaman sekarang, parentingnya POC gitu ya, agak keras terhadap anaknya menurut saya. Ya, terus si ibu yang lemah lembut, terus kayak dia memposisikan diri bagaimana dia membela anaknya dan
bagaimana dia menjadi istri yang baik. Dan tadi disinggung sama Eta yang masalah dia dicium tangannya. Awalnya saya ngira Buyung ya namanya? Buyung ini cewek, ternyata cowok. Terus saya pikir kayak si Buyung ini cowok, terus si kakek terus dicium tangannya, kayak kenapa agak pedo ya kakek ini. Iya, kayak pedofil gitu loh. Terus kayak iya agak pedo, kenapa dia mencium tangan si Buyung ini. Sama kayaknya saya sependapat kenapa ayahnya si Buyung ini dia agak keras terhadap si Buyung. Dia dilarang menyukai bunga dalam fisik itu, kayak mungkin ayahnya mikir supaya Buyung ini tidak terlalu feminis, melambai gitu loh, karena dia suka bunga. Jadi itu bukan sesuatu yang apa ya namanya, tidak familiar laki-laki menyukai bunga gitu. Mungkin yang normal laki-laki suka modif motor, mungkin modif mobil kayak gitu loh. Mungkin itu saja ya, karena saya tipe orang yang kalau rame gini nggak bisa masuk gitu loh isian, harus sepi gitu. Harus sepi-sepi sendiri gitu baru bisa tercerna oleh otak. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Helma. Yang terakhir ya semuanya, mungkin Eca. Ya. Kita coba. Maaf ya teman-teman, tadi agak menolak soal lagi sariawan ini. Dari tadi diem soalnya sakit sekali. Oke, terima kasih Kak Ismi atas kesempatannya. Sebenarnya sama juga kayak teman-teman yang sudah dibilang sama teman-teman tadi, banyak sekali pendapat-pendapat atau apa namanya, ya pendapat saya gitu tentang cerpen ini sudah disuguhkan oleh teman-teman. Cuma yang ingin saya sampaikan mungkin di sini kesan saya membaca mungkin ya, dari pertama kali dikirimin oleh Kak Ismi itu melihat judulnya Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, langsung berpikiran oh kayaknya tentang perempuan deh gitu. Kayaknya nih membahas tentang masalah keperempuanan. Tapi ketika membaca, loh kok agak beda ya ini. Dan ketika saya membaca, dan maaf saya baru membaca hari ini juga, ketika saya membaca jujur saya agak takut membaca bagaimana sikap kakek kepada Buyung, karena pas pertama baca saya tidak menemukan Buyung ini disebutkan kalau dia laki-laki. Tapi setelah setelah ditunjukkan gitu kan, kakek ini dia begini-begini ke Buyung, terus tadi ada juga yang memukul pantat dan lain-lain. Saya baru notice ternyata di sini ada ayahnya mengatakan bahwa laki-laki tidak perlu bunga Buyung, kalau perempuan bolehlah, tetapi engkau laki-laki. Langsung di situ tersadar kayak, oh berarti dari tadi saya membaca kisah seorang anak laki-laki. Barulah di situ saya agak sedikit sadar, oh pantesan aja ayahnya marah. Kenapa dilarang gitu membahas tentang bunga-bunga? Kenapa bunga-bunga yang dibawa oleh anaknya ini sampai dihancurkan oleh ayahnya? Awalnya saya sangat menyalahkan ayahnya. Kenapa ya ayahnya, harusnya kan anaknya diberikan perlindungan gitu dari si kakek. Mungkin diberikan perlindungan, tapi malah lebih ke menghancurkan sesuatu yang membuat anaknya senang. Tapi ketika saya tahu ternyata Buyung ini adalah seorang anak laki-laki, langsung di situ kayak aduh ngeri juga nih seorang anak laki-laki menyukai bunga. Tapi saya juga setuju bahwasanya lelaki bukan berarti kalau dia laki-laki dia tidak boleh menyukai bunga. Saya juga sangat setuju akan hal itu, tapi mungkin ada kekhawatiran tersendiri dari ayahnya yang dimana kan mereka nih awalnya keluarganya nih di kampung, di desa gitu kan, dan akhirnya dia pindah ke kota. Mungkin ayahnya mengajarkan Buyung atau ingin mengarahkan Buyung ke arah menjadi cowok yang lebih gentleman gitu kan, menjadi cowok yang lebih tahan banting kan. Kalau cowok-cowok yang suka bunga mungkin agak letoy gitu kan, jadinya takutnya tidak bisa menghadapi kehidupan kota yang begitu keras, apalagi di tahun segitu. Mungkin itu sih kesan saya saat membaca ini. Terus terkait endingnya juga saya masih bingung, ini endingnya sebenarnya jadi gimana. Buyung apakah masih tetap memilih bunga? Saya melihat, saya pas baca kayaknya dia terpaksa dia menjawab kalau yang dia sukain adalah kerja gitu. Saya tidak tahu apakah sebenarnya dia memang suka kerja atau dia terpaksa menjawab kerja untuk membahagiakan ayahnya atau bagaimana, karena memang endingnya sangat open ya, kayak tidak langsung pakem gitu ya endingnya, tapi kita dibiarkan pikir sendiri. Mungkin itu aja dari saya terkait cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga. Oke, terima kasih Eca. Aku nambahin.
Oh ya, silakan Kak Ayes. Jadi mungkin sekitar 5 menitan atau 10 menitan habis itu kita sholatkan. Nah, oke. Jadi tadi banyak teman-teman yang kira ini cerita pendek, tapi kok panjang ya gitu. Nah, jadi sebenarnya cerita pendek yang kita konsumsi sekarang itu biasanya 1.000 sampai 500 kata itu berpengaruh dari media, yang mana media itu membatasi koran-koran itu membatasi biasanya 1.000 sampai 1.500 kata, sedangkan sebenarnya yang kita konsumsi ini, yang kita bahas ini paling 3.000-an kata umum gitu untuk tahun segitu. Dan kita juga bisa ngelihat kok kalian mungkin beberapa yang membaca harus kok rasanya flat ya di bagian awal gitu. Mungkin karena konsumsi kita terhadap media sekarang, biasanya bagian awal itu menghentak dan konfliknya terlihat jelas gitu. Sedangkan di cerpen ini konfliknya ini cenderung samar, batiniah kayak gitu. Terus ini kan naratornya dari sudut pandang aku, dan kita bisa ngelihat memang alurnya seperti maju, tapi padahal enggak juga. Si narator ini sedang bercerita kepada kita. Di sini ada misalkan di kau lihatlah, kau ini siapa? Mungkin kau ini adalah kita sebagai pembaca. Dia menceritakan gimana keluarganya, gimana ayah, ibunya, kakek yang mempengaruhi dirinya gitu. Nah, jadi dia semacam berrefleksi tentang sebenarnya jalan apa sih yang ingin dia pilih gitu, antara sufisme, materialisme yang tadi teman-teman bahas itu. Jadi dia sedang menceritakan kepada kita, memaparkan bagaimana sih sebenarnya dia memilih gitu, dan yang mana memang open ending ya kayak gitu. Itu aja sih dari aku. Ya. Terima kasih Kak Ayes. Dah. Oke. Mbak. Ya. Kalau selesai terus. Siapa video? 2-3 kata aja. Mantap. Ini pertama kali nih saya baca cerpennya Kunto Wijoyo, karena sebenarnya saya tuh jarang baca fiksi. Dan cerpen-cerpen saya lebih tertarik biografi atau buku tentang konspirasi gitu. Karena mungkin ini ya dulu karena jurusannya juga HI, jadi pembahasannya menurut saya itu lebih jauh lebih menarik. Jadi kalau saya lihat ini agak bingung, jujur ini membingungkan dan kurang relate aja sih di saya juga, karena bahasanya terlalu puitis kayak gitu, karena di kehidupan sehari-hari saya tidak seperti itu. Tapi untung bukan pesan Arab. Ya kayak gitu, karena saya biasanya memang sebelumnya itu suka membaca misalnya kata-kata yang puitis, tapi saya bacanya itu Soekarno yang ngomong di buku-bukunya kan cukup puitis ya beliau, kayak gitu. Soekarno cukup puitis, Bung Hatta juga dia romantis kayak gitu. Nah itu saya rata-rata baca dari biografi tokoh-tokoh kayak gitu. Jadi relate, jadi kehidupannya dia tuh kayak gini loh kayak gitu. Tapi kalau yang dia menceritakan orangnya siapa itu jadi tidak tergambar di saya kayak gitu. Itu sih yang buat kayak gitu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Oh ya teman-teman, ini namanya Mbak Sally, kemarin ikut konten lomba video konten literasi, dan beliau ngambil tentang kisah di sini, dan senang loh. Selamat Mbak Sally. Iya, akan ke babak selanjutnya lagi. Iya. Selamat. Alhamdulillah.
Oke, silakan. Oke, itu tadi penutup dari Mbak Sally hasil analisisnya mengenai cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga oleh Kunto Wijoyo. Dan satu poin teman-teman, ternyata kita dapat ilmu baru, ada namanya sastra profetik. Terus ada istilah liberasi, humanisasi, sama itu sulit banget saya sebut, transend. Intinya itu kita dapat ilmu baru khususnya untuk teman-teman dari Bastrindo ya. Iya. Karena kita dapat khususnya ilmu baru buat kita yang kita mungkin belum dapatkan di perkuliahan. Terima kasih banyak untuk semuanya yang udah kasih kita ilmu baru. Sekian operasi teks sore ini, seru sekali dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling rame nih. Dulu cuma 2-3 orang. Itu bareng guys.